Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Habis akun kita habis ini. Alhamdulillah. Saya ada 5. Peter, piring terbang. Alhamdulillah. Itu diumumkan di mana itu deh? Siapa? Oh iya iya, betul betul betul. Masya Allah. Tapi memang dia ngaku bang mau masuk. Bang Kendi bukan Bang Sandi. Pak Amir WA main di tempatnya Bang Sandi. Kataku mana yang namanya Sandi tak cari. Ini belum bisa bang. Iya. Itu kan bacanya kan Sandi. Bang Kendi ya ini ya. Bang Suma kenapa tak Bang yang 04 Bang Suma? Belum bisa Bang. Oh, nanti gini Bang Suma ada yang WA saya ya kan. Katanya Bang Kendi selamat sore, saya minta nomornya Bang Suma. Saya nggak mau pusing, saya bilang saya nggak tahu nomornya. Iya, lebih aman gitu bang. Saya tanya dia, kamu siapa? Dia nggak mau ngomong. Lalu dia bilang, saya minta tolong dong, minta nomornya Bang Suma. Ya. Saya bilang, saya nggak tahu. Saya gituin aja. Kalau nggak jelas, jangan ngapain gitu. Iya, kecuali itu Bang. Betul, kecuali misal dia bilang, kamu siapa? Nah, misal dia bilang, oh ya saya ini ya. Oke, saya itu pun saya juga pasti izin dengan Bang Suma. Bang Suma ada yang mau tanya nih nomor WA-nya Bang Suma nih. ID-nya ini, orangnya ini. Kalau Bang Suma bilang oke, saya kasih.
Ya toh. Ini kita nunggu tadi Pak JT lagi pelayanan, mungkin jam 10 dia udah bisa. Saya udah WA dia. Sebentar ya, saya telepon Bang Pak JT bentar ya. Pelayanan tuh maksudnya apa, Bang? Halo, Bang Gen. Ya kayak pengajian gitu kan. Oh, saya kira kayak jualan lato-lato apa gitu. Lagi banyak konsumen mungkin. Tadi sama Subkatul open cam gitu lupa. Subkatulnya open cam. Guru deh. Suaranya robot kali. Nggak mau kita enjoy aja. Suaranya robot kali. Aduh. Bentar. Iya, aku jaringanku kurang bagus. Lagi di kampung ini. Oh, Malam ini saya pingin tahu ya dari seorang pendeta besar, Pak Pendeta Joshua, terkait dengan penyaliban Yesus sebagai penebus dosa. Itu aja sih poinnya. Masya Allah, mantap. Iya. tapi sekelas Yesua Tewu kemarin juga Kok doubling suaranya ya? Saya cek dulu. terkait dengan penjelasan di dalam kemusliman juga. Tapi nggak tahu ya kalau di dalam mempertahankan keyakinan. Karena beliau kan oneness ya, oneness kan. Pak Pendeta Joshua itu oneness. Kayaknya. Iya, Berarti Wanes. bidat menurut Istuti itu enggak ya? Ini kan dari ini. Halo, kedengeran aku? Iya kedengaran. Saya Oneness. Cek, Iya, saya turun dulu nanti tunggal, dinaikkan Pak. lagi ya. Doublingnya parah ini. Kenapa? Siap, Bang. Oh, enggak kok. Bang Suma oke kok. Enggak ada Bang Juma Ada mungkin. Bang Enggak Suma. di Akunya, perangkatnya akunya. mungkin doubling. Cuma Akunya doubling balik. sini. Suaranya balik itu. Oke. Bang Kendi ini dari Kristen kan? Kristen ya. Iya, Nggak Pak. tahu Katolik atau apa? Katolik yang kan dia. Saya Kristen Protestan, Pak. Oh Protestan. Oh, Oh, nanti kalau lagi jelasin jangan diprotes ya. di tap layar teman-teman biar tidak mudah kena banned. Terus apa ini juga Naikkan lagi tuh kan Bang Kendi kalau udah ngejambak jangan ngekick ya. Saya anti kick, Bro. Ini Iya. baik. Lo tadi enggak maksudnya Aduh, kan maksud- ini Bisa teman-teman di sini. teman-teman muslim ini banyak kasih ini, gua kagak pernah dikasih ini nih. Sama Bang Suma gua nggak pernah dikasih ini nih. Apa tuh Bang? Bercanda. Koin. Bercanda, Oh, Bro, koin. bercanda, Bro. Iya. Bang Candi juga nggak pernah masuk di room kusi. Loh, aku Enggak. sering, Bro. Aku masuk Oh, di sering ya? Abu Habib aku masuk. Sering. Di Gema Islam sering. Sering aku, Bro. Sering tak naikkan tapi nggak mau naik. jangan kayak di sebelah. Aku lewat di Jambak Enggak, udah di lama. Dedi Wijaya aku naik. Dijambak langsung dibuang lagi gitu. Iya, nanya-nanya, giliran tanya balik di kick kataku ini ngejambak saya, giliran tanya balik di kick sayanya. Awas loh. Tadi aku di sini tuh saingan apa namanya tadarusan si siapa itu sama si Petro tadarusan pakai bahasa Greek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintuli BNI. Bintu Ibnu. Saya mau bertanya sama siapa aja yang bisa menjawab gitu. Monggo. Boleh.
kan orang-orang Kristen itu biasanya merevisi kitab-kitabnya gitu kan. Ya kan Pak Ustadz? Nah, Hmm. Tanya sama Kristennya apakah- langsung kalau gitu. Ya, Mengenai sama saya boleh, sama saya boleh. ya mereka bisa nggak merubah original teksnya yang berbahasa Ibrani gitu. Soalnya kalau mereka apa ya dikasih original teksnya kayak ketakutan gitu. Oh, begini Bu ya, saya akan jelaskan. Alkitab itu kan awal mulanya kan di kanon di abad 2 dengan abad 3 melalui beberapa konsili, oke? Tapi mereka masih berupa tulisan di bahasa Yunani, lalu abad ke-1 di bahasa Latin, ya kan? Dan kemudian dari abad 1 sampai abad 13 itu orang Kristen ya atau orang Katolik ya tidak boleh mempelajari Alkitab. Ya, siapapun yang itu akan bahkan raja pun tidak boleh. Ya, jadi kemudian di tahun 1455 mulailah ada percetakan itu, mulailah disebarkanlah sejak zaman Martin Luther di zaman Raja Edward IV di abad abad 1308 atau 1380 dia menghapus perbudakan Edward IV itu, dan zaman Martin Luther mulailah di kanon menjadi satu. Jadi sebelumnya itu pecahan, Bu. Masih dari manuskrip yang awal ya, kurang lebih ada 6.500 manuskrip. Ya, itu dari Injil palsu semua ada di sana semua di Vatikan. Ya, dari autograf yang asli dari para rasul. Ya. Ya, di kanon di abad 2 sampai 3. Dan setelah itu tapi masih berupa pecahan, Bu. Ayat sendiri, pasal sendiri, nama-nama kitab sendiri. Gitu, masih pecahan, Bu. Dan dikanon lagi di abad 1 ya oleh kalau nggak salah Paus Urbanus atau Paus Urbanus atau Paus Georgius 7 ya. Setelah itu menjadi satu, Bu. Tapi kitabnya gede gitu loh. Kitabnya masih gede, Alkitab itu gede, tebel gitu loh. Nah, setelah itu masih di abad 1 itu tulisannya Latin. Nah, zaman dahulu orang-orang Eropa tidak mengerti ya bahasa Latin. Gitu. Dan mereka tidak boleh membaca Alkitab sampai di abad 13 Martin Luther barulah Alkitab itu boleh dibaca oleh orang-orang luar. Dan di abad 1455 mesin cetak udah mulai mencetak Alkitab untuk disebarluaskan dengan bahasa yang bahasa terjemahan. Gitu, Bu. Jadi 6.000 kurang lebih ada 6.500 manuskrip di Roma itu semua dikumpulin, Bu. Dari Injil yang kita sebut Apokrifa ya, Apokrifa ya, atau Injil Apokat ya. Apokrifa. Ya, Apokrifa, Injil Pleudio Matius, Thomas, Filipus itu kan adanya di abad 2 abad 3. Terus Injil Barnabas di abad 5 yang ditulis oleh orang kebangsaan Spanyol tetapi dia di Itali. Lalu kemudian nah itu semua dikumpulin, Bu. Semua dikumpulin di Roma itu. Dan yang ya gitu, Bu. Injil yang asli dipisahin, betul. Jadi begini, pada waktu itu orang miskin itu kan enggak bisa baca tulis. Betul? Nah, bahkan para raja, bangsawan saja yang bisa baca tulis tidak boleh membawa Alkitab keluar. Alkitab boleh dibaca pada waktu di gereja. Dan siapapun yang melanggar, yang berani mencuri Alkitab, dia akan dihukum. Kenapa? Mereka masih tulisan Latin. Gitu loh. Iya, iya. Jadi tidak ada untuk untuk merevisi itu nggak ada, Bu. Kenapa? Sejak abad 2 dan abad 3 melalui konsili itu sudah di kanon. Tapi masih pecahan. Tetap di kanon, udah di kanon. Matius, Markus, Lukas itu udah di kanon, tapi gede banget, panjang sekali.
Alkitab zaman itu tuh wow, gede banget gitu loh. Ya, udah gitu, Iya, Bu. iya. Ya berarti aneh sekali ya, maksudnya kok tidak boleh dipelajari gitu kan, aneh ya. Gini Bu, Kalau karena Al-Quran kan itu oke, saya akan jelaskan kenapa Paus tidak memberikan itu. Karena pada waktu itu bahasanya masih bahasa Latin, Bu. Jadi Paus tidak ingin ada orang yang menerjemahkan akhirnya sesat. Karena itulah adalah gumbulan pada waktu itu ada sekali perpecahan ya di konsili itu ya, konsili Nicea kan, ada gumbulannya ya kan. Lalu ada kan John Calvin ya, John Calvin itu kan untuk melawan Armenianisme ya kan, Armenian ya kan. Lalu di abad itu kan ada juga yang siapa itu? Aduh aku lupa itu bapak-bapak gereja ya. Oke lanjut Bu. Ini saya butuh orang Kristen satu yang naik nih, kayak Aderion, ada yang bisa ini? Aderion. Aku turunkan aja deh. Siapa? Saya tak turun ya. Boleh. Naikkan Aderion. Ada nggak Aderionnya? Belum ada. Oh, belum ada. itu Aderion yang mengerti soal masalah begitu, Bu. Oh iya. Ya, saya tahu sedikit karena saya itu di hadapan Tuhan ya. Saya sekolah di LBTC itu 8 bulan. Saya pengutusan di Blitar dan kemudian saya tidak lulus karena pengutusannya di Kalimantan, saya nggak kuat. Lalu akhirnya saya balik. Saya sekolah di Sumberdem, Rumah Doa Bukit Sumberdem ini ada mama saya nih di Pendeta Lukasio. Di sana saya mempelajari kitab Perjanjian Lama, Bu. Di sana saya 8 bulan. Kemudian saya sakit, saya dibawa ke Jakarta. Setelah saya sembuh, saya lalu dibawa ke rumahnya Pak Edi Sabto. Saya di sana mempelajari Islamologi. Pak Edi Sabto ini adalah gurunya Saifuddin Ibrahim. Betul nggak, Ma? Yang di Jati Bening, Ma. Jati Asi. Saya tinggal di rumahnya Pak Edi Sabto itu sekitar hampir 8 bulan juga. Gitu. Jadi saya kenal baik, tapi Pak Edi Sabto udah meninggal. Gitu. Dan sekarang ini saya mempelajari hermeneutika dari ahli tafsir ya. Ya, jadi saya tahu sedikit banyak bahasa Ibrani maupun bahasa yang nggak banyak lah. Saya tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Bu. Ya, jadi saya mempelajari hermeneutik dari GSKI. Pak Winyotanto atau Bapak Chandra Teja. Nah, itu yang saya pelajari dari dia, Bu. Boleh dibilang dia itu Rehobot ya, GSKI. Tetapi orang tua saya ini, ibu saya dan bapak saya itu di gerejanya Stephen Tong. Jadi boleh dibilang saya Kristen Protestan ya, tetapi saya lebih kalau ke gereja saya lebih suka ke karismatik karena doa penyembahnya bagus gitu loh. Dan saya dibaptis di Betani. Ya, tapi doktrin saya tuh Kristen Protestan, Bu, Pak. Gitu loh. Cuman saya suka ke gereja karismatik karena doa penyembahnya dia bagus. Soalnya kalau maaf sekali saya bicarakan, kalau misalnya saya ke Stephen Tong atau saya ke GRII, itu Stephen Tong juga ada di gereja GRI di Kelapa Gading. Cuman saya nggak begitu suka karena mereka boleh bilang mereka tuh penyembahnya kolot. Saya lebih suka penyembahan yang bukan bahasa roh ya, tapi saya suka penyembahan yang lebih kepada roh dan kebenaran gitu loh. Yang sukacita gitu loh, Bu. Berarti mengenal bahasa roh. Oh, saya enggak. Iya, Saya Kristen Protestan, Pak. Saya tidak bisa berbahasa roh, tapi saya tidak menolak bahasa roh, tetapi banyak sekali gereja-gereja yang ngawur dalam bahasa roh. Karena di kitab 1 Korintus 14 ayat itu dituliskan bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan lenyap, ya. Tetapi kasih tak berkesudahan. Jadi saya sekali lagi saya mempelajari hermeneutika, ya, tafsiran ahli tafsir dari GSKI.
yang dipimpin oleh Pak Wignyotanto dan Pak Chandra Teja. Yang di YouTube-nya kalau nggak salah Pak Chandra Teja ada 2, lalu dia suka di Truth ID. Ya, silakan Bu. Tapi sekarang dulu kan maksudnya nggak bisa dipelajari. Tapi kalau sekarang berubah nggak pelaturan itu? Bang, Maksudnya boleh. peraturan itu? Ya kan dulu-dulu kan nggak boleh, original text kan nggak boleh. Sekarang boleh apa enggak gitu? Udah berubah nggak aturan? Original teks itu kan sudah ada di manuskrip, Bu. Di manuskrip itu melalui salinan dari autograf para rasul. Autograf para rasul. Jadi autograf itu udah sobek-sobek, ya. Jadi ada 6.300 manuskrip, ya. Makanya itu ada berapa paus yang menafsirkan hermeneutik melalui Codex Sinaiticus, kodek. Nah, tapi kita harus tahu siapa yang bikin itu. Di abad berapa kodek itu mulai diterjemahkan. Gitu, Bu. Ya, berarti original teks Alkitab itu tidak beredar luas seperti Al-Quran gitu kan. Kalau Al-Quran nggak begitu gitu, beredar luas, siapapun bisa membaca, melihat, dan ya bebas boleh dipelajari gitu. Ya, sekarang setahu saya, Bu, di kitab Al-Quran itu pada abad 11 dengan abad 13 itu mereka perang, Bu. Ya, dan pada waktu itu abad 11 abad 13 itu 2 tahun perang ya, sesama muslim ya, sesama khalifah. Kalau nggak salah itu Bani Umayyah dengan Abbasid. Sorry. Nggak ada hubungannya 11 bro perang. abad 13. Enggak, yang perang sesama muslim itu kan Alkitab kan dibakar, Al-Quran dibakar, Bu. Lalu dikumpulkan oleh para sahabat melalui hafalan dan kemudian yang membawa manuskrip yang di kambing domba itu. Dan Al-Quran jika di kanon setahu saya ya, Alkitab itu di kanon di abad 15 atau abad 16. Betul tidak? Iya, penambahan titik doang itu. Ada ayat-ayat, dulu kan nggak ada ayat, sekarang ada ayat gitu. Nama surat ditambahin. Jadi maksudnya kan dibakar itu, maksud sahabat itu kan manuskrip yang ditulis sahabat itu ada doa, ada penjelasan, campur gitu. Jadi dibakar gitu. Kumpulin. Oke. Nggak ada masalah. Saya belajar Islamologi juga ada, tetapi saya lebih mempelajari sejarahnya, Bu. Karena saya suka sekali sejarah ya. Dan kemudian jadi saya tidak mau mengutip tentang agama ibu ya, saya lebih suka defender. Karena itu saya lebih suka kayak Esra Soru atau seperti Joshua Tewu yang bersifatnya defender, Bu, yang tidak ingin mempertanyakan masalah keislaman saudara-saudara muslim. Karena apa, Bu? Saya juga di hadapan Tuhan Yesus, saya berbicara dalam nama Tuhan, saya masih banyak saudara-saudara ipar saya yang beragama muslim, Bu. Kurang lebih ada 20 orang saudara saya muslim ipar. Jadi saya tidak mau jika misal ada kata-kata ada yang mungkin saya menyerang dengan Islamologi, otomatis kan nanti kalau misal sampai viral, saya malu, Bu. Karena saudara saya ipar saya masih ada kurang lebih 20, Bu. Itu yang dari istri saya. Ada lagi yang dari mantan istri saya, ada lagi yang dari saudara yang di Surabaya. Itu juga banyak sekali, Bu, orang saudara saya muslim, Bu. Jadi saya tidak akan menyerang agama melalui Islam, melalui Islamologi gitu. Jadi saya lebih suka defender. Iya. Ya, lanjut. Berapa sih? Lengkap gitu maksudnya. Huruf atap ini waw. ngaji Bu nanti ini. Ya sedikit aja, kadang kan maksudnya dari huruf bedakan kalau kalimat sebelumnya sebelum huruf wawu sama sesudah huruf wawu itu ada kolerasinya atau kadang tidak ada kolerasinya. Itu bagaimana cara ngebedainnya gitu? Cara ngebedainnya itu begini.
Di dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik, ilmu nahwu dan sorof, huruf atof itu kan ada dua. Ada atof nasak, ada atof mutlak. Kalau kita lihat nazamnya itu berbunyi fal atfu mutlaqan biwawin thumma fa hatta am au kafi kasidqun wa wafa. Ada wawu, ada fa, ada thumma, ada au. Nah, atof itu adalah kata sambung, Mbak, menyambung antara maktuf dan maktuf alaih, yang diatofkan dan yang mengatofkan atas. Nah, cara Iya. taunya bagaimana kalau ini atofnya ke sini, ini atofnya ke situ? Caranya itu yang pertama harus sering praktek dan harus paham maksud konteks yang Anda baca. Karena kalau tidak paham apa yang Anda baca, maka Anda tidak akan pernah paham ini atofnya kemana. Contoh seperti di dalam surah Al-A'raf ya. Ketika Sofiyatul Al-Hayat mencoba mengkritik Al-Quran yang ada di dalam surah Al-A'raf, yaitu bahwa di zaman Nabi Musa, kata dia, itu ada nabi-nabi Bani Israel yang terbunuh. Ini kesalahan Al-Quran dalam fakta sejarah. Itu sebenarnya bukan kesalahan Quran, karena dia ada belajar huruf atof. Karena huruf atof yang diterangkan di dalam surah Al-A'raf itu mengatofkan antara zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Bukan seluruhnya zaman Nabi Musa semua. Nah, cara mengetahuinya dua. Yang pertama, faham konteks ayatnya atau kalimatnya. Yang kedua, tahu rukun-rukun atofnya. Kalau au, contoh ya, masna wa thulatha wa ruba. Wau bermakna takhir, bermakna au, seperti itu, bukan bermakna litartib. Jadi kalau nggak paham maksud konteksnya, maka selamanya tidak akan paham mana maktuf dan maktuf alaihnya gitu. Gitu Mbak. Iya, iya, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, Bang Candi, gimana Joshua Tewu? Pendeta Joshua Tewu? Sudah ada indikasi mau masuk? ya mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Bintu. Kok sepi? Kita juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga punya pertanyaan Ustadz. Daripada kita mengantuk, saya mau bertanya gitu ya. Tapi pertanyaannya santai aja sih. Sejauh mana Anda memahami ya di dalam Anda sebagai apologet, apalagi merambah ke dunia kristolog terkait dengan Bible Matius 23 nomor 24, di mana di terjemahan lama jelas diterangkan di sana itu lalat, kemudian di terjemahan baru kok berubah menjadi nyamuk gitu. Apakah Ustadz mengartikan lalat itu sama dengan nyamuk? Silakan. Bang Zuma. Iya. Saya setuju kepada nyamuk di sana, Bang. Bukan lalat, begitu. Karena kalau dilihat dalam Alkitab Al-Muqaddas, tertulisnya itu ba'udah. Kalau di Al-Quran itu ada ayat Daraballahu mathalam ba'udotam fama fauqaha. Ba'udah itu nyamuk. Jadi kalau lalat beda, nanti jadi zubab ya. Zubab. Man la akhlaq zubab, kan seperti orang yang nggak punya akhlak itu seperti lalat.
Tapi sejauh mana Anda memahami ini Matius 23 kok bisa berubah gitu? Atau mungkin ada original teks yang ada di abad pertama yang bisa dimunculkan bahwa ternyata yang di situ itu nyamuk atau lalat gitu. Karena menurut saya lalat dengan nyamuk itu beda. 324. Oke, kita lihat di kodek-kodek yang dulu Kecuali ya. kalau ya mana tahu ada kodek terbuka atau apa ya, King James mungkin yang lebih dulu, lebih tua daripada Bible Indonesia, itu kira-kira tertulis apa di sana? Karena kalau kita melihat di base 1985, di situ tertulisnya lalat. Matius 23 24. Oke. Matius 23. Ini kita Tolong tinggal teman-teman tunggu muslim ini sih. jangan naik dulu ya. Yang teman-teman Kita muslim tunggu jangan naik dulu ya. Soalnya saya kodeks lagi nunggu Pak tertua JT. sih sebenarnya. Pak JT lagi ada pelayanan sebentar. 23 24. Kalau Bapak Jahat mau naik boleh lah. Bapak Jahat mau naik 4. Oke. atau Kristen satu yang mau naik boleh. Yang Kristen aja deh. Dinaikkan aja bang, nggak apa-apa sambil menunggu pendeta Joshua Teu kalau benar beliau mau datang gitu. Mudah-mudahan datang. Datang kok. Dia lagi ada pelayanan sebentar. Katanya dia nanti dia pasti masuk. Oke. Mantap. Ada Kristen yang mau naik? Itu Ada sudah Kristen yang ada, mau naik? Papa Jahat. Sudah ada Bapak bang. Jahat si A ini. Oh. Nggak usah. Kan Si beda-beda Adi ya? tipis bang. Masih saya ini salafus soleh kok dibilang Syiah. Oh, bukan sih. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Bapak Jahatnya apa? Jangkal sih dia. Bukan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah itu bahaya itu. Ahlu bid'ah itu lebih berbahaya daripada Syiah. Serem. Coba dalilnya coba bacakan dalilnya terkait dengan bid'ah. Iya, takut tidak paham apa itu bid'ah nanti kan lucu. Nah, coba dibacakan dalilnya Papa Jahat Tuh. yang terkait dengan bid'ah. Pura-pura nggak tahu. Loh, Inilah kalau jelas inilah itu. kalau ini. Tidak mungkin tahu itu sudah kalau sudah ini seperti itu. bid'ah hasanah nih. Yang penting baik, ini susah itu. Wah, diteraskan terkait dengan bid'ah itu gimana sih? Bukan Papa Jahat yang dulu pernah Apa yang kusyahadatkan pura-pura nggak ini ya, tahu, aku ngasih teman-teman. tahu itu lah, repot. Bukan ya? Bid'ah pun dolalah gitu dah. Disahadatkannya aku jadi Ini konten barusan makan uang Bapak haram Jahat. tuh Zuma. ini barusan minta disadatin kan? Enggak, dulu ada yang di grup WA yang dulu pakai akun Papa Enggak Jahat typingnya juga, maksudnya gitu. tadi. Anda tahu. Yang ngaku dulu pernah ngaku Kan Syiah, habis itu ngaku Kristen, habis Tadi itu baru mualaf. dikafirin, jadi Saya sendiri yang mimpin dia bersyahadat waktu itu. Masya Allah. bid'ah hasanah, sesat yang baik. Hmm. Aku orangnya kata kau. Memang parah kau Zuma. Makanlah sama gua uang haram tuh Zuma. Ish, Kenapa apa sih Bapak ente? Jahat? Katanya barusan typing mau syahadat. Tim gua makan uang haram. Awat. Shh, katanya mau syahadat cepetan.
Ada Kristen yang mau naik? Ya diturunkan aja nih bang. Ada Kristen yang mau naik? Terima kasih. Ada Kristen yang mau naik? Lebih bahaya itu yang kayak begini daripada Kristen. Kalau Kristen kan jelas. Gini Bang Kendi. Jadi hari ini ada Kalau orang Kristen itu hari kan ini jelas masih ada 2 mereka konten lagi yang Kristen. kurang, jadi harus dapat target. Nah kalau yang kayak begini nih nggak jelas Jadi ini. target konten hari ini biar aku cancel gitu loh. Biar aku Ular bikin budak rusak konten gitu. target konten hariannya. Nggak jelas dia. Susah mah kalau cari makan dari Iya. dakwah ini. Kupikir dakwah, ternyata Ada cari Kristen yang mau nafkah. naik? Ada Kristen yang mau naik? Ada Kristen yang mau naik? Ini Pak Mr. Bokui. Bokui ini Kristen atau Muslim, Pak? Susah. Yang dikasih ke kamu itu Dikit-dikit potongannya aja banyak ini. loh. Ini orang nggak Itu penting. kok. kalian, kamu yang Ini pemberi koin dan kamu gayanya yang penerima kelabu koin juga itu ini. Pecinta sama-sama matahari gayanya. sama-sama Suaranya zolim kayak loh. gitu. Zuma. Kayaknya Udah pecinta serius. matahari. Suaramu gemulai Zolim bung. loh Nggak itu. usah deh. Kamu turun aja. Ini bukan tempatmu. Jadi Ngerti nggak kalau- sih? Hai, Papa jahat. Tidak, Papa jahat aku turunin Tempatmu dulu itu ya. bukan di Kalau sini. kalau nggak kamu? misalnya Papa jahat. kalau Hmm? Aku turunin dulu. Kalau di Papa tempat jahat. aku itu misalnya tempatmu memang itu dipanaikan. Ngerti mau nggak sih? donasi langsung minta Udah kamu turun, yayasan kamu nggak gitu jelas. loh. Udah kamu turun. Jangan nggak dulu, jelas. jangan dulu Bang Kendi. Ini penting ini. Ini Udah, benar-benar kamu- penting. Kamu loh. nggak jelas. Kamu nggak tahu agamamu apa, nggak ngerti gitu. Bentar aja. Oke. 1 menit ya. Oke, silakan. Bentar aja. Ya. Penting loh. Ya, silakan. 1 menit. Nah, koin itu sebaiknya langsung saja Sebaiknya kasih ke Papa jahat. berikan Ya, ke selamat datang di yayasan. kebenaran. Itu maksudnya. Koin itu Kalau cuma koin, itu sebaiknya potongannya kasih ke banyak. Papa jahat. Itu zolim kamu. Biar bisa beli kondom, kan gitu. Oh, Ya kan? dan pemberi koin itu sama-sama zolim. Kenapa kamu sakit hati? Yang memberikan koin ke saya itu staf saya. Itu banyak potongannya. Di kantor saya bagi-bagikan duit. Nggak Beli boleh gift, beli gift, beli begitu. gift, beli gift. Bentar malam kamu lemparkan gift. Terus kan Kamu membiarkan kenapa sakit kezoliman hati? kamu Nah tuh. itu. Ayo, Gon. Ayo. Panas lu, Sakit Gen. hati dia. Gua nggak dapet koin nih. Gua harusnya nggak dapet koin nih. Ya gitu. Gua harusnya nggak dapat koin nih. Sakit hati dia. Astagfirullah. Zolim Gua harusnya loh nggak dapet itu. koin nih. Jadi Lalu kalau zolimnya di mana? Wong saya menang Ada tender, mau saya jual donasi. rumah. Habis itu stafku ku bagi-bagikan. Nah, 5 juta per hari pada mereka. Kasihkan Bentar malam beli gift, kirim ya. kasihkan langsung. Terus zolimnya di mana? Kasihkanlah ke Papa Kasihkan jahat. langsung Ya ke- japri aku ke dong. inimu. Bang, aku mau beli bedak, beli lipstick, Bang. Kirim dong. Ya gitu. Kasihkan Daripada lu kayak ke gini, Rick. mah Nggak sih usah. lu. Gak jelas amat sih lu. Nggak usah di sini. Gak usah gimana kalau kondekmu itu udah usang. begitu. Diganti dong. Kamu japri aja Bang Zuma. Ngomongin nggak bisa. Lah, parah ini parah. Zolim loh ini. Kalau saya dengar suaranya kawan saya ini Papa Nggak jahat, sakit betul. hati. Beliau ini yang Kalian kusahadatkan dulu. Mirip kali loh suaramu. Enggak apa zolim. Serius. Ada kawanku gemulai tapi berurat. Itu kayak suara kau itu. Mirip yang kusahadatkan waktu itu. Zolim. Ya, Iya, saya mau suka-suka turunin, gue nggak bisa dong. turunin. Begitu. Jangan kasih dulu, Potongannya jangan. besar. Memberikan Jangan kasih. nih.
Jangan kasih itu dulu. Jangan, tolong masa teman-teman dibilang oke. ibadah Jangan kasih itu. Gua nggak apanya? bisa turunin. Loh, kamu kenapa Yang panik? paling Kenapa? gimana Kamu aja? panik kenapa? Kenapa? Paniknya di mana? Apa? Saya nggak bisa deritamu? turunin. Saya nggak bisa turunin papa jahat. Tolong jangan dikasih gift dulu. Jangan kasih gift dulu. Jangan kasih gift dulu. Saya nggak bisa turunin papa jahat. Kamu jadi benalu aja kamu, kawan. Ya. Mending daripada kamu Tapi masuk gini, host. komal-komal, mending kamu minta modal, kamu jualan capcay di pasar, tak kasihin modal daripada kau kayak gini. Nah, bagus itu. Enggak. Tapi gini, kalau nggak nurunin, semakin dia ngomongin koin, semakin banyak koin yang lari ke Bang Juma, dia semakin Nah, Pak panas. Fernando naik. Ini Mr. Bokui Kristen atau Muslim? Halo. Ya, Bapak Kristen atau Muslim? Muslim nih bang. Piye? Oke, saya turunin dulu ya. Loh, Bicara harusnya bicara dulu 1 menit kek apa kek. Jahat kali Bang Kendi ini. Ini Pak Fernando naik, Pak Fernando naik dulu. Pak Fernando Siaan naik dulu, atau teman satu Kristen naik dong. Teman satu Kristen naik dong. Saya menunggu Pak siapa namanya? Atau Pak Sevanya mau naik boleh. Pak Fernando mana Pak Fernando? Kita sambil nunggu Pak Joshua Tewu ya. Pak Joshua Tewu lagi berjalan pulang, mungkin ntar lagi dia live. Dia lagi ada pelayanan soalnya. Lama kali pelayanan tuh Bang. Iya, tadi saya ada pelayanan. Nggak tahu dia ada pelayanan katanya. Pak Fernando mana Pak Fernando? Pak Fernando Siahaan naik dong. Atau Pak Storymaker boleh. Jadi nggak ada solusi tadi Matius 23 itu. Iya, memang ada 2 itu Bang. Ada lalat, ada nyamuk itu. Makanya di sarapan pagi Biblika itu dibahas itu. Kesimpulannya? Nggak bisa, dihapus ternyata Tolong. tulisannya sudah. Tolong teman Kristen naik dulu dong satu. Teman Kristen naik dulu dong satu. Buat temen kita ngobrol-ngobrol. Kalian pemimpin-pemimpin yang buta, lalat dalam minumanmu. Ada yang tertulis nyamuk. Dalam BIS, BIC, lalat. Dalam TB dan TL tertulis nyamuk. KJV, di sini Yoblen, apa ini? Genat. Kesalahan terjemahan pada Alkitab kebanyakan bahasa Muslim Indonesia semua sehari-hari, atau ada salah poin penjelasannya. Jadi kalau di sini jawabannya Bang, intinya kata Yunani apa ini? Jenis serangga Bang. Di sini Bang. Jenis serangga. Kodeks Kaunopi. tertua ada nggak? Bapak Bapak akhir zaman ini Muslim atau Kristen Pak? Halo, assalamualaikum. Oh Muslim, ya Pak. Kenapa Pak? 1 menit ya Pak. Di Kodeks Sinaiticus sudah ada itu Bang. Saya lihat. Saya mau tanya nih. Memberi pertanyaan itu sih tiga Kodeks pertanyaan. Sinaiticus itu. Kalau memang ada, nanti saya kalau jawabannya nggak muter-muter, bisa meyakinkan saya itu deh tutup channel YouTube sama sekalian masuk Kristen deh. Ya, gimana Pak? Kenapa Pak? Apa yang mau dipertanyakan Pak? Kalau Muslim nggak boleh bicara begitu, Pak. Ada Kristen yang mau naik? Cek. Ada Kristen yang mau naik? Kok jadi sepi? Ya, Pak akhir zaman ke mute itu Pak. Pak akhir zaman ke mute.
Stefan Sitinjak itu dari Kristen mungkin apa? Itu minta naik. Cek, aku suaranya ada Apa? kan kok tiba-tiba sepi ini. Enggak, dengar ya. Stefan Tolong yang Kristen, Oh, Stefan tolong yang Kristen naik. Tolong teman Kristen naik dong. Bapak akhir zaman, coba mic-nya ke ini, Pak. Iya Om, gimana Om? Ya, masalah apa, Pak? Enggak mau. Kemute, Signalnya. kemute bang, Signal. kemute. Enggak, ini udah. Iya, mau nanya apa? Enggak, mau nanya sama orang Kristen. Ya, Iya, silakan. silakan. Tuhannya orang Kristen tuh sebenarnya ada berapa gitu. Satu, Pak. Nah, kalau ini Kristen ya, orang Kristen ya? Saya Kristen, Pak. Hostnya Kristen, Oke. Pak. Oke, satu. Datu. Jadi gini ya, saya akan langsung menjelaskan, Pak ya. Ya, oke ya. Saya pakai Sabelianus saja. Bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya, Pak ya. Dan setelah kita orang Kristen yang naik ke surga, udah nggak ada lagi Bapa, udah nggak ada lagi Roh Kudus. Ya, jadi orang Kristen semua yang diselamatkan dari Taman Firdaus ya, itu kita menyebut dia, kita akan ketemu siapa di surga? Nggak ada lagi Bapa, nggak ada lagi Roh Kudus. Ya, yang kita ketemu Tuhan Yesus. Dah itu aja, Pak. Ya, dan Bapak dan aku adalah satu. Sebelum dunia ini ada, sebelum segala sesuatu ini ada, yaitu adalah jagat raya atau semayem, itu belum ada, Yesus sudah ada. Dan Yesus berkata bahwa anak Allah adalah Tuhan di atas hari Sabat. Artinya Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Dan ini ada nggak nyambung deh Pak. Ini tadi Bapak bilang sebelum jagat raya ada, Tuhan Yesus ada. Sedangkan Tuhan yang Bapak maksud Tuhan itu lahirnya aja baru zaman nabinya Nabi Isa setelah wafatnya. Oke, makanya itu saya bilangkan bahwa Elohim itu ya, Elohim pada di zaman Nabi Nuh ya masih belum menyatakan namanya. Di zaman Abraham dia masih belum menyatakan namanya ya. Sejak di Musa barulah dia menyatakan namanya bahwa dia adalah Yehovah ya, Yahweh. Ya itulah Yesus. Itulah Yesus. Langsung to the point aja ya Pak ya. Saya nggak mau muter-muter sih. Gini, sebenarnya yang disalib itu Tuhan atau manusia? Yang Bapak bilang Manusia, Tuhan Pak. Yesus. Karena Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Di kitab Yesaya mengatakan bahwa aku akan datang ke dalam dunia ya untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Ya, dan di kitab Yeskiel bahwa jubahku diundi di para pengundi dan akan disalib. Ya, bahwa dia adalah Yeskiel mengatakan bahwa itulah akulah raja damai. Allah yang perkasa. Prophet M. Jadi yang disalib jadi itu Bapak, Putra, Roh Kudus itu adalah Yesus. nggak begini. Jadi yang disembah orang Kristen itu sebenarnya yang dianggap Tuhan Yesus. itu Tuhan Yesus itu yang manusia yang disalib itu. Roh keilahian yang di dalam diri Yesus. Roh keilahian itu apa? Elohim. Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus. Apakah orang Kristen sebodoh itu menjadi manusia? Oh tidak. Yang kita sembah itu adalah apa? Roh kealahannya, Pak. Yang di dalam dirinya itu, Roh Kudus. Roh Kudus yang Bapak bilang Bapak tadi ya? Bukan Bapak beda, Pak. Itu, atau gimana? Bukan beda, Pak. Roh Kudus dan Bapa itu adalah satu, ya. Hakikatnya itu adalah satu. Dia kekal, dia tak berawal dan tak berakhir, ya kan? Dan dia adalah Yesus Kristus melalui firman-Nya, ya. Dan dia adalah menjadi satu. Jadi yang disebut Elohim, Bapa itu adalah Yesus, Pak. Pak, itu Yesus itu kan lelaki ya, pria ya. Ya itu yang Bapak bilang Tuhan rohnya itu, dia itu seorang pria atau wanita? Pria. Jelas. Tidak ada seorang pun melihat Bapa. Terus Allah Bapa Elohim itu apakah dia itu Bapa yang disebut Bapa itu apakah dia itu berwujud ayah atau ibu? Yang namanya Bapak kan di mana-mana itu, Pak, seorang pria. Betul. Bapak Itulah dari mana tahu itulah yang disebut proper tembak. Kenapa nggak disebut ibu gitu?
Kalau memang Ya, Bapak nggak tahu mungkin. seorang Tuhannya, Karena nggak mungkin. Bapak itu seorang Bapak. Karena nggak mungkin, karena pada waktu kita nanti orang Kristen ya, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi ada kata Sheol dan Abaddon ya. Sheol dan Abaddon itu beda. Itu bahasa Ibrani ya. Di kitab Yunani mengatakan bahwa Hades. Hades itu beda dengan Abusos. Beda dengan Tartarus atau Gehenna. Ada lagi yang namanya Limnetoporus di kitab Wahyu. Itu beda lagi, Pak. Ada yang diciptakan itu 4 kali di dalam Alkitab, dalam waktu diciptakan itu ada 4 kata bara. Nah, karena itulah nanti Yesus akan menciptakan bara yang baru, ya, dan langit yang baru. Langit yang baru itu artinya semayem atau jagat raya yang baru. Gini, Jadi Pak, saat sebenarnya ini sih, Kristen itu neraka itu belum ada, Pak. Mereka orang Kristen yang hidupnya jahat, mereka tinggalnya di mana? Di Hades. Bapak Yang tahu disebut dari mana itu Tartarus. sekarang neraka nggak ada itu? Hermeneutik, Ada di kitab hermeneutik. Bapak. Suara saya kedengaran. Oh, ada. Di kitab Ada ada. sekali. Cek. Ada. Ditulis neraka nggak ada. Ada. Gitu ya. Nggak ada. Iya. Cek, Di mana sekarang ya ditulis Cek, bahwa cek, ada cek. neraka di kitab Perjanjian Baru. Itu Menurut perjanjian baru yang bahasa nulis siapa? Bisa dipercaya nggak dari perjanjian lama? bisa dong. Makanya itulah banyak Oh, sekali suara orang saya Kristen yang kecil. tidak mengerti hermeneutika Tapi ahli tafsir, kedengaran Pak. nggak suaranya? Dan saya akan menjelaskan bahwa Oke, neraka ini saat ini teman-teman, belum kita ada, Pak. sedang Yang ada itu mendengarkan Seoul, Dongeng. Hades. Kita lagi Ya. mendengarkan. Tapi nanti setelah dongeng. Yesus setelah kerjaan 1000 tahun Katanya selesai Tuhannya itu, satu. ya kan? Padahal Dunia akan di kiamat. dalam Setelah 1 itu barulah Yesus 1 ya kan Yohanes 5 menciptakan nomor 7, itu bara. ada 3 yang Diciptakan bersaksi di bara itu surga. dari arti katanya itu dari kitab Kejadian Parah 1. nih, parah. 4 kali diciptakan bara yang sama. Ya, seperti Oke, sahabat-sahabat, ya, tuh. sambil Lalu semayem. menunggu Itu ya, jagat raya yang baru. Pendeta Joshua TU benar. Yo, wes, Itu Pak. nanti akan ada kebangkitan daging. Kemudian saya akan jelaskan penasaran bagaimana ini kemarin saya di berdialog channelnya denganku. Abu Abdid kalau nggak salah Tunggu aja menceritakan beliau. bahwa tulang rusuk Sambil mendengarkan Hawa itu dongeng seharusnya begitu. Oke, menjelang benar saya jelaskan. tanggal Pada 1 waktu Adam Februari Allah mengambil tulang rusuk itu 2023. ya. Itu kok kenapa? Ayo. Harusnya kan tulang rusuknya cowok itu kan 12 tulang rusuk, cewek harusnya cewek 11 tulang rusuk. Tapi sejak sampai sekarang perempuan dan wanita tetap 12 tulang rusuk kan. Jadi saya akan sebutkan tulang rusuk itu yang di kitab Perjanjian itu arti katanya sela. Sela itu sebelah atau sudut atau siku. Sudah, Pak. Seila. Oke. Jadi saya akan jelaskan bahwa ya pada waktu itu Allah tidak mengambil tulang rusuk tapi sebelah atau sudut dari Adam. Udah, Oke, Pak. jelas. Ini ada Kristen yang mau naik kayaknya, Pak. Oke ya, saya turunin Bapak dulu. Oke, udah. Ya udah, Ya, saya udah jelaskan ya. Ada satu pertanyaan lagi nih yang terakhir. Tapi ya udah, Boleh. makasih ya. Penjelasannya itu, Pak, apa? Ya, kalau misalnya ada Penjelasannya Kristen, kalau ada Kristen yang mau naik, tolong ya. Kalau ada Kristen yang mau naik, silakan ya. Jadi supaya saya juga bisa ngebantu juga sambil nunggu Pak Joshua TU. Saya lagi chat sama dia, saya telepon dia dulu. Gitu. Silakan Pak, lanjut Pak. Tolong Kristen, tolong ada teman Kristen yang mau naik silakan. Atau Pak Storymaker atau siapa. Soalnya saya lagi sibuk mau telepon Pak ini juga, Pak Joshua TU. Tolong teman Kristen ada yang mau bisa naik, tolong teman Kristen yang naik. Dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Ustaz Alif, anjur Ustaz. Gini Ustadz. Iya, Ustaz, Oh ada maaf tamu, ya, ada Ustaz. tamu, silakan. Semangat malam, Mbak Rik. Mbak Rik, selamat malam. Apa kabar? Semangat malam, Mbak Rik. Kok diam-diam baik? Selamat malam juga. Ya, malam. Aduh, suaranya robot. Sorry. Laki ternyata. Ya. Gimana Bang?
Bang, Bang Parok, Rocky. Parok ketutup Parok. Parok ketutup. Mic-nya ketutup. Open mic kayaknya itu. Silakan Dinda Alif. Udah. Ya. Nah, ini baru open mic ini, silakan. Mic-nya Pak Rokim TP. Ada Kristen lagi yang mau naik, Kristen lagi yang mau naik, Kristen. Neovios, tar dulu ya, Pak Kristen. Neovios, tar dulu ya. Neovios boleh tuh nanti Pak Abdul Hamid, aku turunin boleh nggak Pak Abdul Hamid, biar Neovios naik. Pak Abdul Hamid, Ustadz, ntar aja ya. Sebentar Neovios. Soalnya itu saya Bang lagi nunggu Rocky Pak kok Joshua Tewu. diam-diam baik. Pak Rok, Turunin dulu Pak Rok ini kan gak ada suaranya tuh, Bang. Iya. Waduh, suaranya udah ada tuh. Yesus itu sudah tahu yang akan terjadi apa. Itu bukan hanya peristiwa itu saja, banyak peristiwa-peristiwa lain yang semirip dengan itu. Ya justru itu bahaya kalau banyak. Itu satu aja itu bahaya itu. Gimana tuh? Artinya kan pendalaman saya kan udah jelas tuh. Jika orangnya bertanya siapa yang menginginkan, bilang aja saya yang mau. Artinya Ada mengambil orangnya. barangnya orang. Ketika orangnya melihat, katakan bahwa ada yang menginginkan, yaitu Yesus. Kalau ada Iya kan? orangnya kenapa emangnya? Kepergok kan Ada tadi? orang. Kepergok kan dia? Benar nggak? Orangnya kan memberi izin, kenapa kamu? Di mana orang yang memberi izin? Coba. Di mana? tolong jangan Kalau ada kamu belum- kata tamu hujat ya kalau belum bro. menguasai, Enggak, belum orangnya materi, memberi izin coba untuk cari pertanyaan bagus. apa kudanya keledainya diambil itu di mana dalilnya? Ya kamu baca aja lah lagi lah. Tadi sih Baca di mana? Sama kamu itu. Baca di mana, Edis?
Tadi siang udah saya jelasin, masih kamu Nggak ada kamu jelasin, nggak ada. Kamu nggak ada jelasin. Makanya aku tanya Ya, lagi karena malam suaramu ini. besar. Kamu baca ada nggak orang yang nolak gitu, jangan gitu, ada nggak? Loh, ini sudah ditanya sama yang punya keledai itu bertanya, kenapa kau melepaskan Iya. keledai Kalau itu? dibilang jangan nggak? Dibilang Iya, jangan enggak, nggak? tunggu dulu, Edis. Orangnya bertanya loh, kenapa kau melepaskan keledai itu? Ayo. Dijawab apa? Ya, diperintahkan oleh Yesus. Nah, terus? Iya, terus sama dia dibilang jangan nggak? Ya, enggak, Dia jawabannya bilang nggak boleh mengatakan silakan ada enggak? Mengatakan silakan ada Iya, enggak? sama dia dibilang jangan nggak? Enggak, sama yang empunya ini mengatakan silakan ada enggak? Ya seandainya kalau dia nolak pasti dibilang jangan. Oh, bukan seandainya, masalahnya keciduk. Kenapa kau lepaskan keledai itu? Emang itu punyamu? Dikasih nggak? Dikasih Mana buktinya dia dikasih? Mana buktinya? Ya, dibuktiin Mana dia nggak buktinya pernyataan yang punya keledai, silakan kau ambil keledai itu. Ada enggak? Kualitas dikit lah pertanyaanmu. Loh. Ini masalah yang sangat luar biasa loh, Edis. Kok luar biasa. Itu dibahas Luar Quran. biasa lah. Masa Dibahas iya? itu di Quranmu. Loh. Dibahas Kau di lari Quranmu. Gini loh, Edis. Saya naik di komal kalian di Quranmu karena kalian dibahas. Dia harus tidak berdosa dan Alkitab membuktikan Yesus tidak berdosa. Kapan bisa membuktikan? 2 menit. Ya, Silakan. jadi Ayo pertama Edis, begini ya. silakan. Kurang kenceng suaranya Pak Saya Edis. bilang gini. Dia pura-pura Suaranya Pak Edis itu. kurang kenceng. Perangkat saya ini. Dia pura-pura maanu itu kayak ular. Lalu melakukan Tidak ada perbuatan-perbuatan Sopiato. ajaib. Suaranya. Sendiri dia kan di sini. Kalau kalian bicara, saya bicara, itu suara saya ketimpa. Kalau kalian diam, suara saya pasti terdengar. Oh, jadi yang Karena pesawat saya ini yang pakai- kamu beli kemarin itu pesawat harga murah rupanya. Pernah kok suaramu sampai Coba. menggelegar sampai di langit ketujuh, rusak pesawatnya. Oh, kasihan. Ya udahlah. Jadi Ya, jelaskan, jadi yang jelaskan pakai Edis, ini- jelaskan. Agamamu kau katakan lebih benar daripada agama Kristen. Tapi yang saya lihat, Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu malah memerintahkan muridnya mencuri keledai. Kayak mana Anda bisa mempertanggungjawabkan itu? Silakan. Di mana kamu bilang? Kamu definisi mencuri Definisi mencuri mengambil hak orang lain tanpa seizin yang punya. Oke? terus ketemu nggak sama yang punya itu? Lah, namanya pencuri ketemu dengan orangnya. Betul. Apakah kemudian ketika pertanyaan saya kamu simpel mengambil aja. barangnya orang lain, kemudian ketemu kamu nggak sama ketemu yang dengan punya? yang punya, Oh, kan. kamu dikategorikan Kan bukan besar-besaran pencuri gitu. suara lagi kan? Kan Iya, besar-besaran sebentar Bang suara Suma, lagi. sebentar Bang Suma. Kasih dia waktu 2 menit Bang Suma. Nanti Bang Suma
Oke, oke. Jo, Silakan, Edis, silakan saya tahu Edis. harga HP-mu itu puluhan juta. Udah, nggak usah kamu kayak gitu. Sekarang Ngerti itu. kau buktikan aja konsep ketuhanan yang kau katakan Islam itu begini dan begono. Konsep ketuhananmu itu, agamamu itu jauh lebih bagus lari dari lagi nih. Islam. Gitu. Mau lari lagi. Bukan Edis. Kamu yang lari, Edis. Kamu larinya ke HP. Tadi kamu nanya pencurian keledai. Sekarang kau lari lagi ke Tuhanan. Lompat lagi. Enggak, maksudnya bisa Tuhanmu satu yang itu. kau bahas. Dengarkan Edis, ular beluda, Yang kau bahas dengarkan. satu aja. Dengarkan ular beluda. Jangan lari Orang kemana-mana. licik, dengarkan. Meskipun di kitabmu diperintahkan Bang Juma, diutus seperti jangan cerdik kata-kata seperti Yang ular. kalau babak belur ngomong terus. Ada perintah Enggak, Bung dia ngomong Kendi. terus, Jadi nggak Bang. usah khawatir, Iya, nggak usah khawatir. saya Saya tahu, selalu maksudnya- berbicara berkaitan dengan data. Kalian diutus seperti cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Jadi nggak usah santai. Nggak usah khawatir, santai. Enggak, kenapa enggak kau bantah perkataan Edis, Beatul itu? di Oke, kitabmu gini. dikatakan. Kenapa enggak? Bang Edis diam dulu, biar Bang Juma 2 menit ngobrol. Ah, Bang gitu. Juma. Supaya Edis Oke. ini jangan kabur-kaburan. Gini Ya, Edis, oke. seharian kamu itu menghujat Islam, paham? Kau berkongko-kongko dengan penghujat yang ingin memecah belah negara ini, Kristen. Nah, saya masuk, saya minta dengan rendah hati, saya mengatakan, oke, saya ikuti apa yang kalian mau. Sesuai dengan keinginan kalian, Islam itu agama yang seperti yang kalian hujat. Artinya, tinggal satu agama nih, yang menurut kita mungkin benar, yaitu Kristen. Tapi ketika saya kemudian ingin memeluk agamamu, karena nggak mungkin saya menjadi ateis, ya. Ternyata di kitabmu, Yesus memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai orang lain. Nah, apakah ini bisa dikategorikan lebih baik daripada agama Islam? Sementara ada Tuhan memerintahkan muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ini, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kau melepaskan? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, nah ini dia sudah melepaskan keledai, Bung. Dia sudah melepaskan keledai orang. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah yang empunya keledai, mengapa kau melepaskan keledai itu? Ayo. Artinya mereka mencoba mengambil keledai orang lain tanpa seizin yang empunya. Kelihat oleh yang punya, maka yang punya bertanya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Itu tindakan apa namanya? Mengambil hak orang lain tanpa seizin orangnya. Pas. Apakah ini agama yang baik? Silakan Edis. Ya. Iya. 3 menit, boleh 2 menit lebih. Sudah giliran saya belum? Ya, lanjut. Boleh. Silakan Bang Edis. Baik ya. Jadi kalau kita kumpulkan semua ayat yang berbicara tentang itu lengkapnya itu akan berbunyi begini. Nanti kalau sudah selesai itu dikembalikan. Itu di ayat-ayat yang lain seperti itu. Dan pemilik itu tidak pernah mengatakan jangan gitu. Karena Yesus tahu bahwa ketika Yesus menyuruh orang itu pasti melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Di contoh lain ya. Pergilah kamu ke rumah si ini, persiapkanlah di sana perjamuan Paskah. Itu udah tahu Yesus. Ketika Yesus juga menyuruh Petrus untuk memancing ikan, diambil nanti kamu akan dapati di situ koin gitu. Itu sudah tahu. Jadi ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk melepaskan keledai itu, nanti kalau sudah selesai dikembalikan, Yesus sudah tahu bahwa si pemilik keledai itu adalah hamba Yesus juga. Kalau dia bukan hamba Yesus, itu pasti tidak dikasih.
Karena orang-orang seluruh Yerusalem, karena ketika Yesus datang ke Yerusalem itu semua orang menghamparkan ranting-ranting dan bajunya. Jadi tahu siapa yang sedang memerlukan itu, Sang Mesias yang datang. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh semacam Zulkifli itu nggak perlu saya jawab. Jul, yang saya baca di tafsirmu itu, yang dituduh maling itu nabimu, Jul. Coba kamu buka tafsir Ali Imran 161 itu. Coba yang dituduh maling baju waktu perang Badar itu siapa? 1 menit. Itu tafsirmu sendiri, bukan saya ngada-ngada itu. Kalau kamu ngada-ngada gitu loh. Kalau saya enggak. Cuman kamu ilmumu mana sampai ke situ, Jul. Gitu loh. Cuman suaramu aja yang gede. Masih berapa bang waktunya bang? Masih ada 1 menit, masih ada ya mungkin 30 detik ini. Ya, jadi cobalah yang berkualitas gitu loh. Kalau kamu mengajukan sebuah masalah itu adalah masalah yang diangkat oleh Qur'anmu. Gitu baru diskusi. Kamu ngangkat sesuatu yang Qur'anmu sendiri nggak mempermasalahkan kok. Kecuali ada di dalam Qur'anmu itu dituduh ini mencuri keledai. Nah, baru bagus. Coba lo, inti dari Qur'anmu itu yang kamu angkat gitu loh. Tuduhan dari Qur'anmu itu yang kamu angkat. Itu baru diskusi. Ya, pas. Edis, tadi seharian kalian itu menghujat Islam. Artinya hujatanmu itu ingin kau buktikan agamamu lebih benar. Kan gitu. Makanya saya dengan rendah hati mengatakan, oke, saya ngikutin apa yang kalian mau. Kalian menuduh begini, oke. Karena saya jelaskan pun kalian tidak akan bisa paham. Sedangkan Bible yang sudah bahasa Indonesia aja kalian tidak paham. Apalagi yang menggunakan bahasa Arab. Kan gitu. Nah, ketika saya mencoba untuk membuktikan bahwa agamamu itu tidak lebih baik dari agama yang lain, malah lebih, saya katakan mohon maaf, malah lebih aneh gitu loh. Ada Tuhan memerintahkan muridnya mengambil barang orang. Ini bukan tuduhan, ini fakta. Kalau yang kau sebutkan tadi itu tuduhan, sedangkan ini fakta. Lalu kemudian dengan cara liciknya kau katakan di ayat lain keledai itu dikembalikan. Itu di mana, Edis? Keledai itu dikembalikan di mana? Ini penulis Lukas hanya ingin mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi. Dia mencocok-cocokkan orang yang mengendarai keledai masuk ke dalam Yerusalem. Lalu kemudian orang berkata, diselamatkanlah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Ini diselawatkan Yesus di sini karena mengambil nubuatan yang ada di Amsal gitu loh, Edis. Ya. Nah sekarang Edis, kalau kau mengaku bahwa agamamu lebih benar, tolong kau tunjukkan ke saya di mana dan kapan, tertulis di mana keledai itu dikembalikan. Karena ini adalah mengambil orang punya tanpa seizin yang punya. Jelaskan, kubacakan ayatnya supaya kau paham dalilnya. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kau melepaskan keledai itu? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Lalu kemudian dia melepaskan keledai orang. Ketika mereka melepaskan keledai itu, mereka belum isin ini. Seketika melepaskan keledai orang. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah yang empunya keledai, mengapa kau melepaskan keledai itu? Mengapa kau melepaskan keledai itu? Emang punyamu? Terus? Ya lanjut aja nggak apa-apa. Terusin aja nggak apa-apa. Terusin aja Bang Suma, terus. Kan 2 menit. Udah lewat tapi nggak apa-apa. 3 menit. Oh 3 menit. Mereka terusin menjawab, aja. Tuhan Yesus memerlukannya. Apa yang terjadi? Mana ucapan silahkan atau jangan? Mana silahkan kau ambil. Seketika dikatakan mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya.
Jadi Yesus ditolong hanya untuk menaiki seekor keledai. Dan sementara Yesus mengendarai keledai yang tidak diizinkan oleh yang punya ini ya, dikatakan mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun. Kelebihan bang, udah kelebihan Bang Zuma. Oke, nah Udah tunjukkan kelebihan kepada saya Edis di mana dalilnya keledai orang dikembalikan. Silakan. Ya Bang Edi silakan 4 menit. Baik ya. Baik, Ya, saya akan buka 2252 sampai 2256. 2256. Baik, saya akan buka Matius 21 ya. Dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Itu kalau kita bandingkan lagi dengan ayat-ayat yang lain juga ketemu. Jadi tidak ada di situ pemilik itu melarang mereka, nggak ada. Pertama memang pemilik itu kaget kok keledainya dilepaskan, tetapi setelah pemilik itu tahu bahwa itu adalah orang-orang yang diutus Yesus dan pemilik keledai itu pun juga murid Yesus, maka diizinkan. Seandainya tidak diizinkan pasti ditulis dalam Bible bahwa pemilik itu keberatan, lalu murid-murid memaksa. Seandainya hayalan Zulkifli seperti itu. Saya sebenarnya rindu ada pertanyaan dari teman-teman Muslim yang berasal dari Quran gitu loh. Saya lihat Juma ini kok nggak percaya lagi sama poin besar yang diinginkan Quran gitu loh. Quran nggak ada bahas-bahas keledai begini, nggak ada dibahas Quran. Seandainya kalau ini masalah pasti dibahas Quran. Makanya Zulkifli ini apa Quran itu udah nggak berguna lagi buat kamu gitu loh. Kalau masalah tuduh menuduh Jul, itu kamu buka tafsir Ali Imran 161, buka tafsirnya itu. Ya. Jawaban Tuhanmu itu cuma tidak mungkin loh dibilang. Tidak mungkin katanya. Padahal orang-orang menuduh nabimu itu mencuri kain merah. Tuh, kamu baca itu tafsirmu. Kamu nggak nyampe, ilmu nggak nyampe ke situ. Makanya saya malas kalau bahas-bahas yang gitu. Cuman kalau kamu bahas-bahas yang tadi Jul, kan yang dibilang Sofiatul itu Jul sama kamu, nabimu cabul, kamu nggak bantah itu. Coba ayo kita buktikan tuh, bener nggak cabul nabimu? Kita bicara dulu definisi cabul, apa itu cabul gitu loh. Ayo kita bicara dulu tentang definisi cabul. Kenapa kamu nggak bantah itu? Gitu loh Jul ya. Silakan Jul. Oke, kan saya Itu sudah timernya mengiyakan. Pak. Aduh, pelanggaran oleh Bang Suma. Aduh, teman-teman Kristen tolonglah, jangan lapor-lapor lah, capek gua. Aduh, teman-teman Kristen ini nggak ngerti ya. Jangan jangan dilapor-laporin lah, Bang Suma lah. Ya Bang Juma, lanjut Bang Juma. Bentar Bang Juma. Aku WA Pak. Mas Edis, saya mau nanya. Pak Joshua Tewu lagi berjalan pulang ke rumah. Kira-kira paling ntar lagi dia live. Nah, Ini lanjut. kalau Najah kayaknya Itu tahu Pak Alif. tuh. Kalau Najah Pak tahu Alif, tuh, Tidak, bahwa Pak Alif Muhammad kok dituduh mencuri. timernya. Bentar ya sayangnya. Siap. Oke. Jadi gini Edis. Kalian menuduh. Udahlah, tuduhan kalian itu begitu saya bantah, kalian tidak akan pernah beriman. Jadi percuma kan bantah itu ya kan. Nah sekarang kamu menggunakan Matius 21 nomor 3. Terjemahan baru itu ia akan mengembalikannya. Itu tidak ada di original teksnya, Bung. Gak ada. Apostelo itu artinya mengutus, menyuruh. Lalu kemudian ketika dikatakan autos itu artinya
adalah dengan cara yang sama. Itu tidak ada artinya bahwasanya dia akan mengembalikan. Oke? Tidak ada artinya dia mengembalikan keledai, nggak ada. Yang ada di sana dikatakan apostel itu menyuruh. Muridnya disuruh oleh Yesus. Makanya terjemahan lamanya itu dikatakan, maka dengan segera ia menyuruh bawa. Artinya orang yang mengambil keledai itu memerintahkan untuk segera membawa. Oke, terjemahan 1985 dikatakan akan membiarkan keledai itu dibawa. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada dikembalikan. Tidak ada, itu penambahan. Ya, pahami itu, Edis. Jadi mengambil keledai orang, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan. Itu terjemahan baru 1974. Tapi terjemahan lamanya, ya, bahwa Tuhan berkehendak itu, maka dengan segera ia menyuruh bawa. Tuhan memerlukannya, maka orang itu dengan segera akan membiarkan keledai itu dibawa. Tapi pengembaliannya kapan? Sementara original teksnya mengatakan bahwasanya apostelo itu mengutus, mengirim, menyuruh, tidak ada kemudian mengembalikan. Hayo, santai jadi santai. Kalau kamu mengatakan Rasulullah seperti ini, Islam kayak begini, ya itu pemahaman kamu kan. Dan saya tidak punya kewajiban untuk membantah itu. Silakan aja dengan pemahamanmu. Toh kamu itu kaum kafir, mau seperti apapun saya menjelaskan tetap kamu tolak. Nah sekarang coba kau berdamai dengan kitabmu ini. Kau berdamai dengan kitabmu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan pengikutnya mengambil barangnya orang tanpa seizin yang empunya. Nanti keciduk, ya. Kamu ngapain? Kenapa kau lepaskan keledai itu? Yesus menginginkannya, katanya. Yesus menginginkan. Lalu kemudian Anda mengambil Matius 21 nomor 3, itu nggak ada mengembalikan di situ. Cuman mengutus dan mengirim. Original teksnya apostello. Apostello. Oke? Belajar, Edis. Habis ini Dinda Wafi silakan masuk. Monitor. Oke Bang, oke. Iya, jadi tidak disenggol sama sekali sama Zulkifli ya, karena saya tahu dia memang tidak punya pengetahuan tentang itu. Di sini dia sudah panggil bantuan Wafi, jadi saya nggak perlu lagi tanggapin yang dibilang sama Zulkifli ya, bahwa tuduhan terhadap Yesus dan murid-muridnya mencuri keledai itu tidak pernah ada ya, karena pemiliknya sendiri itu ada di situ ya. Nah sekarang kalau kita baca Al-Quran Ali Imran ayat 161, di situ ada kata-kata tidak mungkin. Tidak mungkin. Tahu nggak kalian itu di balik cerita itu apa? Jadi ada orang-orang dalam perang itu ya. Ini bukan cuma Jul, kalau saya mau pakai pikiranmu. Ini perang barang orang dijarah. Ya. Di situ ada orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad itu mengambil harta rampasan itu. Apa yang dituduhkannya? Yaitu kain merah. Gitu loh. Tapi apa jawabannya? Jawabannya cuma tidak mungkin. Coba baca Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin Jul, itu jawabannya Jul. Ya kalau cuma tidak mungkin aja Jul, kamu juga cuma bisa bikin Jul jawaban kayak gitu Jul. Saya cuma mau bilang begini ya. Tadi itu ya, Sofiatul itu mengatakan bahwa nabinya Juma ini dibilang cabul. Tapi Juma nggak bantah itu. Dia mengiyakan gitu loh. Saya heran kenapa kok mengiyakan gitu loh. Coba Jul, ayo. Biar kita nggak berdebat, kita bicara dulu tentang definisi cabul yuk. Kita harus sepakat dulu. Baru kita masukkan ke dalam kriteria. Termasuk tidak
nabimu itu ke dalam kategori cabul. Apa sih cabul itu? Cabul itu adalah melakukan kegiatan seksual dan yang mendekatinya secara tidak atau secara melanggar norma. Coba Jul, nanti kita bahas itu. Berani nggak kamu, ada nyali nggak itu? Tapi kamu nggak bakal ada nyali. Di sini sudah ada Wafi yang menolongmu. Coba Wafi, tolong kamu bantu Juma itu menjelaskan kenapa ada orang-orang yang menuduh Muhammad itu mencuri kain merah. Silakan. Padahal nggak ada loh tuduhan Rasulullah mencuri ini. Aduh. Itulah aku bilang ya. Jadi saya nggak perlu menanggapi umat terjemahan penyembah. Iya. Ini siapa nih ya? Lanjut bang, lanjut bang. Enggak, ini ada orang coba hebat. Naja masuk. coba baca tafsirnya itu. Ali Imran 1. Jangan terpancing, Dinda Naja jangan terpancing. Jangan terpancing mau bahas Takut, kan? Islam, jangan. Lari. Kita bahas Tuhannya yang curi keledai ini. Takut loh itu. Ya. Marah loh. Enggak. Saya tidak takut. Kalian itu enggak ngerti tentang Islam, enggak paham tentang Islam. Yang kalian Kalau ada harus gimana? pahami di situ, Nggak, kalau yang saya kalian harus bacain gimana? pahami, Kalau ada Jawab lah dan jawab. yang kalian Masih harus dulu. pahami di sini adalah Gantian Kamu dulu. Tuhan Tuhanmu cuma itu nanya ini doang, waktu saya bisa loh. ditanya. Woi, Kan? keturunan ular beludak ini waktu saya loh. Oke? Story maker kau diam. Sesama Mana waktunya penyembah jalan? pencuri Waktunya keledai mati diam kok. kau. Coba waktunya mati kok. Iya, karena mau bicara Jadi- disela makanya dimatiin. Jadi gini, kami tidak punya kewajiban untuk menjelaskan umat buta yang tidak ngerti apa-apa tentang Al-Quran, yang tidak ngerti apa-apa tentang Islam. Kami hanya ingin meluruskan pemahaman kalian yang kitab kalian sudah bahasa Indonesia. Ngerti kalian? Bahasa Indonesia tapi kalian nggak paham. Kan parah tuh. Saya sudah menjelaskan Matius 21 yang kamu ambil, nomor 3. Di situ tidak ada kata mengembalikan dalam original teksnya. Artinya Yesus mengambil keledai orang, lalu kemudian sekedar untuk naik menunggangi keledai pun dia harus ditolong. Ketika Anda menghujat Islam, Anda membawa Ali Imran ayat 161 tadi. Kau menghujat, oke, kami ikuti arus pemikiran kalian. Karena kami menjelaskan pun kalian tidak akan paham. Dan kalian tidak akan bisa menerima ajaran Yesus aja kalian tolak. 1 tambah 1 tambah 1 aja kalian gak bisa jawab. Apalagi membahas tentang Al-Quran. Nah, sekarang coba bukalah cakrawala berpikir, mana tahu Anda masih bisa ditolong gitu loh. Apa iya ada Tuhan memerintahkan mengambil keledai orang tanpa seizin yang punya? Kalau orangnya melihat, katakan saya butuh. Bagaimana kalau orangnya tidak melihat? Yang ngambil apa itu artinya? Mencuri. Hayo. Itu namanya mencuri. Nah, ini yang harus kamu perjelaskan kepada kita. Oke lah, Anda mengatakan tidak ada kebenaran di Islam. Ada yang mencuri kain merah, ada yang mencuri baju perang. Apapun itu tuduhan kalian, kami tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Kenapa? Karena kalian merasa lebih tahu dari kami yang Muslim ini. Kan gitu. Jadi percuma. Kalian akan bantah. Nah, sekarang coba kau dudukkan perkara yang benarnya di dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus mengambil keledai melalui orang lain dan mengembalikannya. Mana dalilnya mengembalikan? Kau mencoba untuk menggunakan Matius 21 nomor 3, kamu tidak tertolong. Karena original teksnya tidak ada kata mengembalikan. Gak ada. Kecuali kau revisi lagi kitab kau itu. Mana original teksnya bahwa Yesus mengembalikan? Bahwa ia akan segera mengembalikan. Tunjukkan ke saya. Kodeks tahun berapa dan dari mana? Kodeks yang mana kamu gunakan? Nggak akan pernah kau temukan. Jadi kesimpulannya untuk sementara ini, Islam menurut Anda itu tidak baik. Tapi ternyata Tuhanmu tidak sedang baik-baik aja, Bung. Keledai orang itu loh.
Silakan. Waktu saya kasih sama Wapi aja tuh. Wapi, silakan Wapi, tolong jelaskan dulu. Di balik Kamu tidak bisa menjelaskan Tuhanmu 161 nyopet itu, keledai kan? Kenapa? Jangan Kenapa dijawab, orang jangan menuduh dijelaskan. Muhammad mencuri. Silakan. Jangan Wapi. dijelaskan. Keledai dulu beresin keledaimu. Bentar bro. Aku telepon Silakan, Pak Wapi. Joshua Tewu dulu bentar ya. Wapi. Apa gara-gara kamu udah menyembah si Zulkifli sekarang, Wapi? Silakan, Wapi. Tuhanmu Kok ambil diam? keledai orang Nah, tidak akan iya, menolongmu iya, dengan teman-teman ya. dengan materi Sina aja itu, diam Edis. nih, 1000 bahasa dia. Disuruh cuma diam dia. Disuruh ini diam, bentar lagi disuruh Tuhanmu tidak akan tertolong dengan kau bertanya Bentar lagi tentang Sina aja disuruh Islam. jilat pantat pun jilat pantat ini. Enggak akan tertolong. Diam-diam Mau kau loh. ngomong apapun tidak akan tertolong. Tuhanmu memerintahkan muridnya mencuri barang orang. Tidak akan tertolong, Edis. Silakan. Aduh, aja. parah. Kenapa kok Parah ini. diam? Saya kasih sama Parah ini. Bos Kita Silakan, tunggu aja Bang. Story maker, pendeta Joshua Tewu, mana tahu dia lebih hebat Silakan, Bang. Story maker. silat lidahnya. Kalau yang ini udah keok dia. Ini waktunya Atau siapa? story maker kali bisa. Silakan. Ini waktunya siapa? Pak Storymaker. Silakan, Waktu Bang. Story Anda maker, untuk coba. menolong Edis, ya Tuhan Tanggapi, Anda Bang. memerintahkan Bang, muridnya mencuri keledai. Silakan. Di mana dikatakan mencuri cuma? Kamu kadang-kadang dukungnya keterlaluan. Gak ada kata mencuri. Oke, bagaimana pandangan Anda ketika ada orang yang mengambil barang orang tanpa izin? Itulah kamu. Nah, itulah kamu. Jelaskan aja, jangan serang saya. Bentar, Jelaskan Bang yang Suma. ada dalam kitab saudara. Bang Suma, kasih waktu Storymaker untuk menjelaskan. Nanti Bang Suma baru di counter. Kedapatan mereka melepaskan Bang Suma keledai diam orang. dulu. Ayo, silakan. Bang Cuma diam dulu, Pak Storymaker Iya. biar yang menjelaskan dulu. Ya silakan Pak Story langsung Pak. Itu ada waktunya Inilah Pak. orang yang sering mengandai-andaikan, berhayal yang tidak benar, mengandalkan hayalan aja. Masa dikata mana kata mencuri? Tidak ada mencuri di situ. Kalau ada mencuri ditulis mencuri. Emang kenapa kalau ditulis mencuri? Banyakkah dosa-dosa Nabi di situ ditulis kok? Kenapa kamu pusing dengan bahasa itu? Tidak ada mencuri kok di situ. Dan pertanyaannya di mana kamu menginterpretasi mencuri? Itulah pikiran kamu. Itulah yang kamu sering lakukan. Itulah otaknya kamu tentang agama kamu seperti itu. Mencuri dan mencuri dan mencuri. Karena di bagi kamu mungkin mencuri itu tidak dosa. Ini yang kamu bicarakan sesuatu yang disakralkan, tetapi dengan gampangnya kamu bicara sesuatu yang kamu pikirkan. Tidak ada kata mencuri kok. Terjemah apa itu? Terjemahan mana? Nggak ada. Dia memerintahkan itu untuk menggenapi. Kalau kamu berpikir mencuri, tidak ada mencuri situ. Tetapi dia menaiki di depan banyak orang. Dengar bahasa saya itu. Tidak ada. Itu pun untuk nubuatan. Penggenapan nubuatan. Dia harus menaiki seekor keledai. Dimuliakan di situ. Di mana kata mencurinya? Tidak ada. Atau kamu nggak pernah taman SD kali? Cara membacanya mencuri di mana? Kalau kamu terjemahkan, itu kamu gagal paham, gagal akut gitu. Kadang-kadang kamu bicaranya suka kamu. Memang ini negara sebagian besar seperti itu kali ya. Tadi saya baca tidak ada kata mencuri, coba. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Selesai. Kata Tuhan itu artinya apa? Jelas itu yang mencipta. Selesai masalahnya. Kamu menerjemahkan sesuatu, tidak terlalu dangkal saya bilang. Tapi kamu ditanya tentang Quran kamu tidak bisa menjawab. Apa yang mau kita bicarakan di sini? Omong kosong jadinya kan? Yang ditanya tadi Bang Edis nggak kamu jawab. Ini sudah jawab, sudah jelas di Alkitab tidak ada kata mencuri. Itu namanya memperolok-olok kawan. Ingat itu. Saya Hati-hati sambung, Bang, kamu. ya. Silakan Bang. Saya sambung Bang ya. Iya.
Jadi saya rasa yang Kristen di sini sudah menjawab ya. Kalaupun Zulkifli mau maksa gimana pun juga semua sudah jelas di situ. Kenapa Zulkifli sekarang sudah otoriter menyuruh Naja itu diam gitu loh. Apa takut nanti Naja bahas itu? Bahwa tafsir sendiri mengatakan bahwa orang-orang itu menuduh Jul nabimu itu mencuri kain merah. Cuman kamu nggak tahu, saya tahu ilmumu nggak sampai ke situ. Makanya si Ajam itu bilang kamu itu nggak layak bahas-bahas Quran. Nggak layak kamu dibilang Ajam itu. Itu Ustadz betulan yang ngomong sama saya. Ya, silakan aja. Jangan kamu disuruh Zulkifli ini, suruh A, suruh B, manut-manut aja. Silakan aja. Oke, jadi Edis dan juga kamu Storymaker, kamu ngerti nggak kenapa saya bertanya seperti itu? Karena di komal mereka tadi itu yang ada hanya hujatan kepada Islam. Jadi saya dinaikkan. Saya katakan kalau menurut kalian pandangan sang penghujat-penghujat Islam ini, Islam itu pantas untuk dihujat, artinya yang benar itu adalah agama kalian. Kan begitu? Artinya agama jalan yang benar itu adalah Kristen, kan begitu? Ya kan? Nah, kalau sudah mengatakan Islam itu seperti ini, ngapain lagi kau bahas hadis? Ngapain lagi kau bahas Al-Quran? Udah, kita ikuti pandanganmu. Islam itu sesat menurut pandangan kalian. Oke, yang benar agamamu. Nah, saya tanyalah tentang Yesus yang memerintahkan muridnya mengambil barang orang tanpa seizin yang punya. Nah, Storymaker mengatakan tidak ada kata mencuri. Memang nggak ada kata mencuri, tetapi mengambil barang orang lain tanpa seizin yang empunya itu namanya mencuri, maling. Ngerti nggak? Baca dalilnya, udah kugratiskan pun ilmunya. Matius 21, Markus 11, Lukas 19. Kurang apa lagi? Anda mengatakan dikembalikan. Itu terjemahan baru, Bung, setelah direvisi. Ternyata original teksnya tidak ada kata mengembalikan. Gitu loh. Yang tidak ada kata mengembalikan, kau katakan, kau jelas tidak ada kata mengembalikan, kau katakan ada kata mengembalikan. Jelas perilakunya mencuri, kau katakan tidak mencuri. Kebalik-balik kalian ini. Yesus memerintahkan mengambil keledai orang. Kalau empunya bertanya, katakan aku yang memerlukan. Hayo, sama ketika kamu itu disuruh, nak kamu ke warung, ambil minyak kelapa. Kalau orangnya tanya, sampaikan aja aku yang membutuhkan. Loh, kira-kira yang punya warung ini dalam benaknya apa? Hayo, mencuri. Ngambil barang orang tanpa seizin yang empunya, yang mencuri. Nah, pertanyaan saya, kalau Rasulullah Anda katakan dituduh, kan orang yang menuduh. Tapi tidak ada data dia memerintahkan mengambil kainnya orang. Mana datanya? Rasulullah memerintahkan pengikutnya, sahabatnya mengambil kainnya orang. Kan nggak ada, cuman tuduhan. Nah sekarang ini justru keciduk Tuhanmu yang memerintahkan muridnya untuk mengambil barang orang. Apakah ini lebih baik daripada Islam? Kalau lebih baik, alasannya apa? Hayo, jawab Edis. Jangan merajuk kau, silakan. Cuma berkali-kali kamu tuh salah gagal paham. Kan sudah ada dialog. Parah banget ini kawan ini. Dialognya ada kok. Sudah ada dialog di situ. Kalau dia tidak setuju, dia akan melarang. Buktinya dia membiarkan kok. Yang punya itu. Sekarang masalahnya apa di kamu? Kamu yang membuat kata mencuri itu di situ sendiri gitu. Kalau itu orang itu tidak setuju, baru kamu katakan dia mencuri. Tapi orang itu tidak melakukan apa-apa setelah dikatakan Tuhan memerlukannya. Selesai. Kamu kok jadi salah tingkah? Bahasa di mana mencurinya? Kadang-kadang saya bingung lihat kamu. Tidak ada. Di situ orang yang punya pun berbicara, bertanya. Maka rangkai itu baik-baik. Jangan kamu terjemahkan seperti pemikiran kamu. Pencuri di mana? Tuhan Yesus itu pencipta kok. Begitu susahnya kamu memahami itu.
Apa yang kamu lihat kurang dari dia? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Apalagi masalah keledai kamu ribut. Kadang-kadang kamu memang keterlaluan. Kata pencuri, nggak ada situ kata pencuri kok. Ada situ adalah bahasanya bertanya dia dan dijawab. Tuhan memerlukan, sudah selesai. Emang kamu keberatan di situ kalau Tuhan memerlukan? Lanjut Bang Edi. Iya, saya rasa kita kembali ke tema aja lah ya. Kan Sopiatul kan bilang bahwa nabinya Juma ini cabul. Tapi saya heran si Juma ini nggak bantah gitu loh. Maka ayo lah Jul kita bahas itu. Kenapa kau takut gemetaran bahas itu Jul? Nabimu itu termasuk nggak dia ke dalam kategori cabul? Kenapa kau nggak bantah itu gitu loh? Coba Jul, gimana itu Jul? Kau senggol lah, masa kau takut banget sampai si Naja aja kau suruh, kau paksa diam, ya kan? Padahal si Naja ini, wah dulu ini belajar ilmu agama panjang lebar loh ini. Masa kamu suruh dia diam begitu? Coba kau baca dulu tafsir Ali Imran 161 itu. Kan ada barang-barang jarahan itu, barang-barang rampasan perang itu, di perang Badar itu. Coba kau baca, ilmumu nggak sampai ke situ saya tahu. Gitu loh. Nah, terus ada orang-orang di situ ngeributin masalah kemana kain merah. Hilang kain merah itu hilang gitu loh. Nah, dituduhlah nabimu itu dituduh Jul di situ. Tapi apa jawaban Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin Jul. Itu loh Jul. Makanya kau baca itu kau baca dulu Ali Imran 161 itu. Terus kain merahnya kemana Jul? Itu yang kau cari itu kain merah itu di mana sampai sekarang nggak ketemu itu Jul. Silakan Jul. Edis. Pemahaman kamu itu tentang Al-Quran itu hanya kebencian. Jadi saya tidak perlu menanggapi itu. Rasulullah itu maksum, terpelihara dari perbuatan tercela. Yang menuduh itu adalah orang-orang munafik. Jadi nggak perlu saya bahas, karena kami umat Islam itu udah tahu, udah paham, udah tamat kami dengan data-data yang kau sajikan itu. Itu tuduhan orang munafik. Oke, dah selesai. Nah sekarang ini tuduhan saya kepada Tuhanmu karena terbukti di dalam kitabmu. Bahasa Indonesia lagi. Hayo. Kemudian saudara siapa story tadi mengatakan bahwasanya itu tidak mencuri. Itu tidak mencuri katanya. Apanya yang tidak mencuri? Setelah mereka melepaskan keledai itu, yang empunya bertanya, "Kenapa kau lepaskan?" Hayo. Harusnya kalau dia tidak mencuri, dia izin dulu sama empunya. Bang, Tuhan Yesus ingin menaiki keledai Anda. Beliau menginginkan. Ya silakan, baru diambil, baru dilepaskan. Ini dilepaskan dulu. Baru yang empunya bertanya, "Kenapa kau lepaskan itu?" Alasannya karena dia Tuhan katanya. Jadi dia berhak melakukan apa? Ya jawab aja dengan jujur. Tuhan saya memerintahkan muridnya mencuri keledai karena dia adalah Tuhan. Bilang aja gitu. Mau mencuri apapun kayak itu punyanya. Karena dia Tuhan. Jawab aja kayak begitu. Nggak usah malu-malu. Karena dia Tuhan, maka dia seenaknya ngambil barang orang. Kalau ada yang bertanya, katakan Tuhan pencipta langit yang menginginkan. Enak kali kau jadi hidup kayak begitu. Sementara Yesus itu tidak pernah mengajarkan seperti apa yang kalian imani terhadap dirinya. Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Dia berkata bukan atas kehendaknya sendiri. Dia berbuat bukan atas kehendaknya sendiri, tapi atas kehendak otoritas yang lebih tinggi dari dirinya. Datang situ menghalalkan pencurian keledai hanya karena alasan dia Tuhan. Ayolah bang, ya, cobalah jujur terhadap apa yang ada dalam kitabmu. Saya simpulkan, Yesus memerintahkan mengambil barang orang kepada muridnya. Dan kalau yang empunya bertanya, katakan Yesus yang membutuhkan.
Ini tindakan apa ini? Ini perilaku apa ini namanya? Ngambil barang orang mentang-mentang karena dia itu raja, boleh ngambil, merampas orang punya. Kalau orangnya tanya, aku yang butuhkan gitu. Wah, hebat kali. Coba Anda buktikan agama Anda lebih baik daripada Islam. Silakan. Sebentar. Teman-teman tolong bantu tap dan di-share ya. Sampai Pak Joshua Tewu datang ya. Ya, kita bikin sampai 100.000 kayak kemarin si Dedi. Bantu tap teman-teman dan di-share. Ya, lanjut. Bang Zuma, kalau lihat di kamus KBBI, tepatnya itu bukan mencuri, merampas. Pokoknya Nangis. Nadia sudah jadi banci karena Kasih waktu dia 1 jam untuk mereka berdua. Jelaskan itu. Tuhan ngambil barang orang. Silakan. Dinda karena Alif. sudah disuruh diam. Timer Pak Alif. Timernya Pak Alif. Jadi kebiasaannya seperti itu memang. Timer pun nggak dilihatin lagi kalau kita bicara. Sebentar, Aku sering sebentar, di-delete sabar. karena aku Semua direpetin. Gara-gara Yesus. Sekarang Zuma, kamu mau menuduh apapun terserah kamu, nggak ada masalah. Bahkan Yesus dihina pun dicaci maki nggak ada masalah. Saya tidak menuduh, Bung. Saya tidak menuduh. Kitabmu yang menceritakan itu. Cukup, Zuma. Kamu diam dulu aja. Oh, cukup, Roma. Kalau kamu juga mau menuduh, silakan, tidak ada masalah. Bahkan orang-orang banyak menuduh dia seperti apa, silakan. Itu nggak ada. Saya mau bilang iman kamu, iman jongkok pun nggak masalah. Silakan. Pandangan kamu seperti itu silakan. Nggak ada masalah. Enggak gitu, Tetapi Pak Story. kalau kamu mengatakan itu, loh, Apa namanya sekarang itu kita lihat definisinya di kamus KBBI itu malah merampok loh. Kamu udah disuruh Zulkifli diam. Diam dulu aja, pakai rok sudah di sana, pakai stocking sekalian, balistik. Pokoknya Naja malam ini pakai rok. Jadi kencong karena udah kirim aja list. Kalau beliau aja pakai rok, lantas kalian pakai apa? Pakai koteka. Ditanya tentang Tuhan Yesus ngambil keledai. Itulah kamu semua. Disuruh diam Naja, diam aja. Udah, jangan menangis. Ayo, buktikan agamamu lebih baik dari Islam. Ayo. Buktikan agamamu lebih baik dari Islam. Ayo, keledainya orang kapan dikembalikan? Silakan. Kain merahnya kemana itu? Ya, kain merah yang merahnya kemana? hilang Kamu kemana jawab. coba? Kita sudah Kain jawab merah dari hilang tadi. kemana? Nggak ada masalah. Bang Edi sudah jawab kok. Nggak ada Silakan, masalah. kain merah yang hilang kemana Jul? Dalam perang Badar itu kain merahnya hilang Jul. Kemana kain merahnya? Kenapa Muhammad yang dituduh sama mereka? Silakan. Kemana kain merah itu? Silakan Jul. Coba kau jawab itu. Dalam perang Badar ada kain merah, kain bludru dari warna merah dari bludru hilang dalam perang Badar itu. Ya. Itu kainnya siapa itu? Punya siapa? Terus waktu diambil itu jadi harta rampasan perang itu sekarang punya siapa Jul? Kenapa kok kain merahnya hilang sampai sekarang belum ditemukan? Gitu loh. Nah, berhubung kau sudah menyuruh si Najak diam, cobalah kau senggol itu. Masa jawabanmu? Saya tidak perlu menjawab itu. Harga diri memang. Saya apa-apaan itu? Hak jawaban macam apa itu? Iya. Itu loh. Masa jawaban saya tidak perlu menjawab itu karena kalian tidak percaya. Iman apa yang mau ditawarkan ke kita ya? Lucu memang. Gitu loh. Sekarang kamu nuduh begini. Orang Ustaz disuruh diam. Kristen nggak ada orang Kristen yang bilang itu pencurian, nggak ada tuduhan itu juga kamu karang-karang sekarang itu. Quranmu aja nggak pernah bilang gitu. Sekarang yang jelas-jelas di kitabmu pada perang Badar itu ada kain beludru merah. Hilanglah kain beludru merah itu, nabimu yang dituduh sama orang-orangnya juga. Gitu loh Jul. Masa kamu bilang Wahyudi lagi yang nuduh itu? Kan biasanya gitu kamu Jul. Oh itu Wahyudi itu katanya. Apa-apa pokoknya salahnya Wahyudi gitu loh. Ya Jul ya. Coba tolong kamu jawab itu Jul. Please tolong kamu jawab itu. Kalau kau nggak tahu, kau tanya sama Alif.
Saya tahu kamu nggak tahu itu, nggak nyampe ilmumu ke situ. Si Najak hari ini sudah saya katakan, si Najak menjadi pecundang. Karena apa? Disuruh diam sama Zulkifli, diam dia. Berarti kita tahu bahwa memang Zulkifli yang paling berkuasa. Si Najak pun dianggap sampah karena udah disuruh diam. Gitu loh. Tidak berani jawab. Cuma jadi penghias, dia si Najak di sini cuma jadi hiasan aja, nih nggak ngomong. Ya. Sorry Bang ya, Bang Storymaker, saya habisin Bang waktunya, nanti habisin Abang semua. Ya. Ajar Bang. Silakan itu kain merah sampai sekarang di mana? Oke, jadi kekompakan adik-adik saya di sini itu, kami kompak ingin mendengarkan penjelasan tentang Tuhan mengambil keledai orang. Itu, Edis. Kamu kan merasa dirimu itu lebih hebat dari kami. Al-Quran sudah menjawab pada hal ayat yang tadi, ya, tuduhan kamu itu tadi. Tapi karena kamu nggak paham Al-Quran, ya mau kayak mana lagi? Kamu mengatakan Ali Imran ayat 161. Nah, di jawabannya ada di situ kok. Jelas-jelas jawaban terhadap tuduhan orang-orang munafik yang mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, lafaznya ittahama itu, lafaznya ittahama itu artinya prasangka yang nggak kuat, dugaan lemah. Diam dulu kamu penyembah pencuri keledai, diam. Di ayat Ali Imran 161, Nabimu dituduh nyuri baju merah, kok masa jawabannya ayatnya sudah dibacakan tuh. Kamu udah ngerti nggak ayatnya tuh? Ali Imran 161. Kenapa nggak dikasih tahu kain merahnya di mana? Itu dikatakan wa makana linabiyyin ayyagul. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Ayatnya sudah ada, Bung. Ayatnya sudah ada. Wa makana linabiyyin ayyagul. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat. Jadi tuduhan-tuduhan orang tentang yang kamu katakan itu sudah terjawab oleh Al-Quran. Kamu nggak mau terima kan? Kamu nggak mau terima kan? Nah, untuk apa kemudian saya menjelaskan kepada orang yang tidak berakal kayak kau? Sekarang tugasmu menjelaskan tentang keledai ini. Ini tugasmu. Kalau begitu kain merahnya kemana? Edis, ini waktu saya, Edis. Ini waktu saya, Edis. Oke? Ayatnya sudah jelas Al-Quran, tidak perlu tafsir-tafsir. Waktuku ini, Edis. Penyembah pencuri keledai, kau diam. Ini waktu saya, oke? Terima nasibmu. Ayat Al-Quran ini sudah menjelaskan wa makana linabiyyin ayyagulla. Jelas sekali ini pembelaan terhadap Rasulullah. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta perang. Itu sudah menjawab itu, udah jelas itu. Terus kemana kain merah? Dengar dulu, penyembah pencuri keledai, diam kau. Apalagi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu lafaznya jelas ittahama. Artinya apa? Prasangka nggak kuat, tuduhan lemah, dugaan lemah. Jadi tidak ada yang perlu dibantah. Kamu itu yang membesar-besarkan untuk diam, penyembah keledai, pencuri keledai, diam. Untuk menutupi perilaku sembahanmu. Oke? Jangan kau katakan saya nggak ngerti, saya paham. Nih kok Al-Quran sudah menjawabnya kok. Wa makana linabiyyin ayyagullah. Kamu nggak bisa, kamu nggak paham. Kain merahnya hilang berarti. Kain merah hilang. Itu kan dikatakan ittahama itu dugaan lemah. Itu tidak, itu dugaan, itu tuduhan lemah. Dan itu tuduhan. Edis, itu tuduhan, Edis. Itu tuduhan. Oke, tuduhan orang-orang munafik. Sabar dulu, sabar, penyembah pencuri keledai, sabar kau. Nah, sekarang masalahnya adalah Yesus yang kau sembah itu memerintahkan pengikutnya mengambil barangnya orang. Kalau orangnya melihat, katakan aku yang membutuhkan. Oke, malah dikatakan itu bukan lagi pencurian tapi perampokan. Ayo, gimana itu? Sedangkan yang ada di dalam Ali Imran 161 itu sudah sangat jelas. Tapi bagaimana mungkin bisa kau terima? Pertama kau kafir. Yang kayaknya hilang. Ya urusannya. Kayaknya. Urusannya siapa yang mengambil? Terus siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Yang dituduh nabimu kok. Yang dituduh siapa yang menuduh?
Siapa yang menuduh? Ya, teman-temannya juga gimana kamu itu? Temannya yang menuduh itu dikatakan orang-orang munafik yang menuduh beliau. Ya sama yang jelas kan bareng-bareng mereka Nah sekarang begini, itu tuduhan kan sudah gue katakan samamu. Ibnu Katsir mengatakan ittahama artinya tuduhan prasangka nggak kuat atau dugaan lemah. Ini tafsir yang mengatakan itu, Bung, bukan akal-akalmu. Nah sekarang monyet, kau diam. Ini tema waktu saya. Nyet, diam kau. Penyembah pencuri keledai, diam. Ini waktu saya bicara, paham? Ya, tugasmu adalah di mana keledai itu dikembalikan. Ayo, kalau kau cari kainnya, saya pun cari. Tuhanmu mencuri keledai. Di mana keledai itu dikembalikan? Mana dalilnya? Buktikan. Di kodeks mana tertulis? Sinaiticus, Vatikanus, atau kodeks kau sendiri? Silakan. Ini saya mau tanya Os nih, ini Naza mau di sini ngapain? Ngambil koin kah? Gue nggak turunkan aja kalau nggak ngomong dia. Iya, dibuang aja. Terus kau sendiri ngapain di sini? Kau sendiri ngapain? Diam cuma. Kami diundang di sini. Kami diundang sini. Nah gitu, cari yang lebih bagus lah. Ya. Biar jelas. Di sini nggak berguna kok dia, cuma suruh diem buat apa? Mau cari koin yang di situ lah. Malu-maluin aja Ustaz cari koin lah. Ya sama seperti kamu. Kamu juga. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Sudah cuma waktu-waktunya untuk Kristen. Kamu jawab, kamu. Iya, kamu ngapain di sini, Nyet? Monyet, kau ngapain di sini? Nah, itulah kan, kamu selalu adabnya nggak ada. Monyet, kau ngapain di sini? Udah. Dapat koin, orang dibilang dapat koin. Dia sendiri ditanya tentang keledai, nggak bisa menjawab. Jawaban kamu sama sekali. Mana jawabanmu tentang keledaimu? Mana? Tuhanmu mencuri keledai, mana jawabanmu? Kamu, itu udah jelas firman Tuhan seperti itu. Kamu mana ada firman Tuhan yang mana yang kau maksud mencuri mengembalikan keledainya mana? Di mana tertulis? Tapi tidak bisa. Di mana tertulis keledainya dikembalikan di mana? Kalau lu juga ngomong sendiri ngapain? Gak ada gunanya dari situ itu. Iya, sekarang waktu kau berdua, kau bagi dua whatevernya, kamu jelaskan di mana keledainya dikembalikan. Silakan. Kamu kok nggak paham sih? Ini ditanya orang nggak bisa jawab, malah nanya-nanya. Bang Edis, silakan Bang Edis. Baik, terima kasih Bang ya. Jadi untuk para penyembah mayat dalam kubur yang sampai sekarang masih mati, ini ya, saya cuma mau ngomong begini. Kasihan kali penyembah pencuri keledai ini. Perhatikan ya. Bukannya menjawab, malah ngawak hidup Waktu berangkat perang, mereka bareng-bareng nih. Berangkat perang Badar, mereka bareng-bareng. Ada yang hilang. Keledainya mana? Keledainya mana? Dituduhlah Nabi. Keledainya mana? Keledainya mana? Mungkin kalau host berkenan, keledainya mana? Keledai. Biar enak host. Halo, keledainya mana? Tampilkan di layar host. Mau tanya kamu ditanya tentang keledai, mana keledainya? Dakwah mau bantu nggak? Cuma parah cuma. Dakwah mau bantu. Cuma. Tuhannya mengambil keledai kok cuma. Parah lu memang. Dakwah mau bantu. Parah apaan? Boleh. Parah apaan? Bang Cuma. Jadi begini dakwah ya. Jadi begini dakwah. Kalau kita baca tafsir-tafsir itu dikatakan bahwa disebut di dalam perang Badar itu rampasan perangnya itu ada kain merah. Ya, entah itu selimut merah, entah itu pokoknya kain dari beludru merah. Hilanglah itu. Nah, waktu hilang itu yang dituduh siapa coba? Di situ dalam tafsir itu Muhammad yang dituduh. Terus si Zulkifli ngomong itu orang-orang munafik. Loh, mau itu kan satu kelompok juga, orang berangkat perang bareng kok, gimana sih dituduh-tuduh munafik? Bang, jadi begini Bang. Iya, sebentar Bang, masih waktu saya Bang. Oke. Oh gimana? Atau Bang mau nggak apa-apa, di waktu saya nggak apa-apa, silakan, gimana Bang? Begini Bang. Kudanya, keledainya mana, Edis? Mana keledainya kau bahas? Cuma coba Bang, saya itu. Jadi begini Bang, kalau Nabi memang Rasul ya dari dulu memang untuk fitnah. Bang dakwah medsos. Itu dari tadi sudah ku jawab itu Bang dakwah, sudah ku jelaskan ke mereka kalau itu.
takut disenggol itu. Jadi Duh, kena kick juga kan akhirnya. Kena ini report. berusaha Enggak Berusaha apa-apa. Nanti Bang Suma pakai. Nanti Bang Suma naik pakai channelnya lain. Jadi begini Bang Dakwah, sebelum ini kan banyak orang muslim yang awam nih. Dia kan nggak tahu cerita itu. Seperti Zulkifli juga nggak tahu. Dia Udah baru berapa tahu kali tadi ini dijelasin, Dis. Udah berapa dia kali baru tahu tadi itu. ini habis googling. dijelasin ya, Gini, cuman gini Bang Dakwah. Bang Dakwah, sebentar Bang Dakwah. Betul nggak itu bahwa Muhammad dituduh mencuri kain merah itu betul nggak? kalau dituduh dari dulu mah Nabi saya ya sebagai umat Islam memang dituduh ini itu. Cuman tuduhan Enggak, itu ya jangan melebar bagi- dulu Bang Dakwah. Bang Dakwah jangan melebar kemana-mana. Betul Kenapa? tidak Bahkan di situ pun bukan Ali mencuri Imran ya. 161 itu Muhammad dituduh mencuri kain merah, betul nggak? Kalau dituduh pastinya dari dulu Dis, Nabi dituduh Dis. ini itu. Edis, Bang, ini kan fokus lagi aja evaluasi lu, Bang. tadi Satu, siang. Bang, pertanyaan Kebetulan saya, Bang. kebetulan tadi juga kan saya di sana, Dis. Lu si Alip tukang Tunggu, waktu tunggu. kok. Kebetulan Tunggu, Bang tadi Juman, juga kan lagi saya naik, di sana. Kok Ini Alif ikut-ikutan? iya, ukur waktu atau ikut ini jawab Alip kok gantiin semua. ikut-ikutan? Dia tukang pegang waktu kok ikut-ikutan? Iya. Udah orang Bang Jumanya juga nggak ada. Loh, Udah Bentar, dulu bentar. Saya nanya kita sama break dia, dulu. awal Ini nggak kan nanya sebenarnya sama lagi kamu, Lip. evaluasi Dia tadi pasti naik. siang. saya Bang nggak Juman nanya. Sambil naik. nunggu Bang Juman pasti Pak naik. Pendeta Joshua Dia lagi Tewu. pakai channel lain. Iya. Saya nggak nanya, saya lagi nggak Makanya nanya kamu loh, Lip. makanya Kenapa sih kita kamu kok orangnya suka ganggu, Lip? Saya nanya dakwah loh, Lip. Alif, Nggak nanya santai kamu. aja, Siapa Lip. yang Diam aja. ganggu? Ya udah diam aja, Lip. Betul, Ya. Nanya dakwah kenapa santai. kamu ganggu Diam, Lip. gitu loh. Saya mau nanya cuman gini, betul tidak di balik Ali Imran 161 itu bahwa Muhammad dituduh mencuri kain merah? Jangan melebar kemana-mana, fokus ke situ dulu. Betul nggak itu? Kalau di arti terjemahnya kan memang seperti itu. Cuman kita untuk memahaminya nggak boleh langsung misalkan kayak gitu dituduh. Misalkan Nabi mencuri, nggak gitu Bang. Kan ada hadisnya. Iya, pertanyaan saya, betul tidak ada orang-orang yang menuduh hilangnya kain merah dalam perang Badar itu adalah Muhammad? Betul nggak ada tuduhan semacam itu? Coba Abang bisa baca terjemahannya kan? Nggak perlu saya ngomong, Abang ada kan bisa baca kan di situ. Ya, jadi saya prihatin ya. Banyak muslim di sini yang sudah sibuk ngurusin kitabnya orang Kristen, tapi kitabnya sendiri nggak dibaca. Gitu loh. Itu kalau kamu baca tafsir Ali Imran 161, ada orang-orang di dalam perang Badar itu yang menuduh Muhammad melakukan, nah kau baca sendiri itu. Tafsirmu sendiri itu. Ya, terus? Nah, pertanyaan Ini saya kalimatnya baca Edis, kalimatnya baca Ya, silakan, ayo Edis. kita Kamu bacain itu benar, kok Lip. Coba, Lip, kalimat kita bacain tidak benar, Lip, ada dari atas, tuduhan Lip. mencuri, kau paksa mencuri. Tadi ketika Bang Juma ya menjelaskan, Pak Lip, Story ayo kita baca, Maker Lip. bilang, mana Iya, tidak ada Alif, ayatnya Alif, mencuri. Alif, Alif, Nah, Alif, Lip, baca ayo kita aja. baca, Lip. Iya, Lip, baca ayo aja. kita baca, Lip. Loh, Ayo kita baca. Kita baca ya. Nggak usah Kita baca. ini Coba, nih. Geser. Mau lebar Dari gimana kiri, lagi? baca itu, Lip. Bacanya dari kiri. Nih. Dari kiri. Ya Allah, ini. Nih. Aduh, mak keburu mati kan? Oh, coba dari Ini kiri. digedein kan, Jangan Di? dari situ. Nggak ada kalimat di sini Rasulullah dituduh mencuri pun nggak ada di sini. Kau ini jangan Saya nambah-nambah. lagi nunggu Pak. Orang tadi Sebentar. Berkenaan dengan Saya lagi khotibah nunggu itu. merah yang Pak Kiamat mau naik nggak? Khotibah Pak merah yang Kiamat apa? mau naik nggak? Pak Kiamat mau naik nggak? Pak Kiamat. Khotibah merah yang apa? Pak Khotibah Kiamat mau merah naik yang nggak? apa, Lip? Sebentar, Lip, Pak. coba Pak kamu Edis geser TV. ke kiri, Lip. Pak Kiamat mau naik nggak? Pak Kenapa Kiamat. ditutupi sama Alip? Enggak, kenapa ditutupi sama Alip? kamu dengar host lagi ngomong gak sih, Dis? Ampunilah hamba ya Allah ya Iya. Rahman ya Rahim. Pak Kiamat mau naik nggak Pak Kiamat? Sambil nunggu Pak Joshua Tewu. Dia lagi berjalan on the way pulang ke rumah soalnya Pak JT lagi on the way pulang ke rumah. Orang Kristen. Pak Kiamat mau naik nggak? Kiamat. Pak Kiamat. Bang Edis ini Kristen ya? Edis TV Kristen, Story Maker Kristen, saya Kristen, Pak. Oke, Tapi nunggu saya Pak mau Joshua tanya Tewu. boleh dong ya? Tadi yang Boleh. bilang Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cabul siapa ya? Edis. Udah. Edis. Edis. Aku mau nanya. Edis, kemudian Kiamat, Gurunda, kemudian apa namanya?
Ferguson, Herdi, Sopiatus, Ini kan- si Christine. Ini dia. Ini kan lagi evaluasi tadi siang kan, kebetulan saya juga tadi di sana dan diblokir. Jadi gini, Bro Edis kan ini ya apa Bu Sopi itu kan termasuk dari gurunya Bro Edis dan Kiamat dan kawan-kawan kan? Nggak ada kami guru-guru, kami Nggak ada sama guru-guru, semua, nggak ada. bro. Oh, jadi bukan gurunya. Enggak, kalau bukan guru nggak apa-apa. Enggak, saya pikir gurunya. Aku tanya aja. Enggak, kami Dia, kalau dia- sama, paham, kami nggak ada dia paham guru-guruan. tentang itu semua, itu aja. Ini Makanya Bang, dia- Bukan. Sopiatul itu sering ngajarin nggak? Sering ngajarin nggak? Silakan dakwah. Ya, silakan dakwah. Enggak loh. Kiamat mana ya? Karena Pak Kiamat ya. Lip, Karena gini kenapa loh, kamu Bro Edis. lari sih, Lip? Kamu Bro buka dong Edis. tadi itu. boleh mestinya saya kita bicara Bang Edis? dipakai obrolan santai dulu, Dis. Jadi gini, Dis. Tadi kan Iya, kan sambil tadi saya kamu di sana, buka kau dulu saksinya itu. juga kan. Saya sampai Kenapa sih? diklarifikasi sama Tante Uti loh. Alif, kenapa kok kamu di-kick sih di sana? Oh, nggak tahu saya. Saya bilang. Bentar, Pak Sorry gitu. Maker aku keluarin dulu ya. Ya, lanjut. Pak Sorry Maker aku keluarin dulu ya. Nah, ini ada Gitu. Bro Nah, padahal saya juga tadi ini kan Edis apa ngebantah Bu Supiatul, kataku waduh nggak beres. Yang saya tahu kan Bu Sopi itu kan sering ngajarin gitu loh, Bang, sering ngajarin kawan-kawan Kristen. Tapi Bang, kalau tadi memang siapa tidak dianggap yang guru ya ngomong sudah. Muhammad cabul tadi siapa? Ya udah biarin aja Bang, gak usah dibahas itu mereka tadi. Kalian debat Itu debat lah. Sopiatul Kalian selalu mengatakan debat, itu. ya. Mau Aku rasa mau naik. Tapi Julki Full, Pak, nggak full, Pak, bantah full, Pak, full, gitu Pak. loh. Ini 2 lawan 2, Iya, Pak. tapi tolonglah jaga ucapannya karena bagi kami tuh Nabi ya mungkin Bang Zuma tadi nggak marah atau mungkin lebih imannya lebih kuat, tapi kalau bagi saya pribadi saya keras Bang orangnya Bang. Tolonglah jangan misalkan nuduh Nabi kami cabul. Abang tahu kan cabul itu memperkosa, nyabulin orang yang bukan haknya kita Bang atau Dawah. memaksa. Bang Dawah, maaf ya. Ini gini, ini Ya, ucapannya sendiri. Sedikit Indalif. Oh, siap. Saudara dakwah adalah lebih berguna Anda mengatakan itu kepada kambing dibandingkan kepada mereka. Nggak berguna, nggak akan sampai. Gini, Iya, lebih baik Anda berbicara kepada kambing atau ayam daripada kepada mereka tentang nasihat-nasihat kayak gitu. Nggak bisa. Mereka ini udah kebal. Pak Dakwa aku turunin dulu ya. Anggura sampai naik katanya. Ya udah. Gini, Orang Bang. ini aduh, bukan anak Dakwa, aku kecil turunin mereka dulu ya. ini. Mereka Saya ini merasa mau adalah naik. lebih iblis daripada setan mereka ini. Bang percuma. Bang Edis mengutip ucapan Bu Sopiatul. Betul, saya ikutin itu. Dan Bu Sopiatul sudah berjanji seumur hidupnya akan terus menghujat Nabi Muhammad SAW. Tadi waktu saya di-kick gitu, pas saya udah di-kick, saya cari akun lain, dia bilang gitu, pokoknya saya akan terus, bahkan websitenya juga menghujat Rasulullah, profilnya menghujat Rasulullah, menantang juga akan silakan dilaporkan gitu. Waalaikumsalam. Makanya Edis kalau memang mau ngikutin jejak gurunya ya silakan gitu kan. Itu aja. Oke. Kita kan hanya Bang Ali, klarifikasi guru di dan sini Juma. tentang Iya. kegiatannya. Bahwa Maaf, agamanya ini lebih baik murid, daripada murid. Islam. Malah nggak bisa bahas tentang Tuhan curi keledai. Malah lari kemana-mana. Teman-teman Oke, bantu Bang Juma, tap-tap ya. izin Bang Juma, maaf, sampai Pak Bunda. Joksa Tewu hadir ya. Bantu tap-tap ya. Di share juga tuh. Nanti seru nih kalau Bang Juma lawan Pak Joshua Tewu, Maliki lawannya atau Anggur Asam atau Edis TV boleh. Jangan, Bang Alif aja. Saya mau counter ini aja yang tadi aja, Bang. Saya cuma 5 menit mungkin ya. Boleh. Gini. Tadi ini ada Herdi nih kebenaran nih. Saya mengatakan tentang 2 Samuel 11 dengan Matius 1. Dikatakan bahwa Yesus keturunan Daud, anak Abraham. Nah, Daud diceritakan di 2 Samuel 11 adalah penjina. Nah, saya katakan apakah Yesus keturunan dari Daud seorang penjina? Udah diiyakan oleh Herdi. Oke. Jadi tadi udah kesepakatan bahwa memang Yesus keturunan penjina sesuai 2 Samuel 11 gitu ya.
Dan tadi saya masuk ke si Billy. Si Billy pun lemah setelah saya kasih argumen bahwa Herdi itu mengiyakan si Yesus ini adalah keturunan penjina begitu. Nah, kalau kita melihat buahnya, memang kalau buah seorang penjina itu kan sifat iblis ya. Nah, sifat iblis itu kan jelas itu seperti tadi dikatakan Bang Juma, sifat-sifat iblis itu kan satu pencuri. Kan begitu. Nah, di Daud 2:11 bisa lihat di sabda di ayat 27 diklik angka 5-nya. Daud itu seorang penjina, pembunuh. Nah, wajar saja kalau dikatakan oleh Bang Juma bahwa Yesus ini seorang penjina, keturunan penjina, keturunan pembunuh, dan diakan oleh Herdi. Ya, Herdi kan Warnes ya. Ini si Edisnya Tritunggal mungkin akan Langsung beda aja Pak, pendapat. langsung aja Pak. Pertanyaannya apa Pak? Langsung aja Pak. Ini kan Pertanyaannya, mau naik saya soalnya. Nah, pertanyaannya bukan pertanyaan ini karena sudah diiyakan dan oleh Billy dan apa tadi si Lina Wijaya udah sedikit mengiyakan ya. Nah, keturunan penjina. Kemudian Yesus ini seorang pedofil juga gitu ya karena keturunan pedofil karena Maria dinikahi oleh Yusuf usia 12 tahun ya. Yusuf 90 tahun gitu loh. Karena kalau kita melihat apa tuh arti dari pedofil, nah betul buahnya dari keturunan penjina ini adalah Yesus ini akhirnya jadi keturunan pedofil juga gitu loh. Mungkin itu yang pedofil itu yang belum disepakati oleh Herdi tadi itu. Bahwa Herdi memang sudah sepakat, memang keturunan-keturunan dari Yesus itu di atas itu seorang penjina, pembunuh dan lain-lain gitu loh, hal-hal yang buruk lah istilahnya. Makanya tidak pantas dituhankan seorang penjina, pencuri dan keturunan pedofil menurut saya ini Yesus ini. Begitu Bang. Masih banyak Bang. Oke, saya turunin Bapak ya. Oke, thank Tolong you, dijawab Pak Anggur Edis. Asam, Pak saudaraku, Mican mau silakan. naik. Mican mau naik soalnya. Oke, saya turun ya, Anggur makasih Asam. Bang. Ya, Yesus tunggu. penurun penjina, pedofil ya. Ya. Oke, ya makasih Oke. dia kan. Ya, makasih sepakat Oke. berarti. Bisa saya jawab, Bang Cindy? Jawab tentang keledai aja, Edis. Enggak jawab yang tadi itu. Mana Mican Keledai tadi? dulu belum Baik, kelar saya jawab ya. keledainya Mican kok mana, Mican? loncat-loncat. Mana? Mican mana, jawab ya. Mican? Gimana bisa jawab nggak nih Bang? Keledai dulu, Edis. Gimana itu pertanggungjawaban keledainya orang, Dis? Bisa dijawab nggak itu Bang? Ya udah jawab tentang keledai. Saya Nggak usah serahin kau nama moderator salto-salto ya, karena kemana-mana. moderator di sini yang berkuasa nurunin atau Ya, naikin. Bang Kendi Gimana, tolong Bang? disuruh Enggak, si Edis tadi ini Mican mau jawab naik, tadi tentang Mican mau keledai. naik. Mican mau naik mana Mican? Atau Kiamat mau naik boleh. Jadi lawannya Pak, pendetanya Arief masih nanti. lama, Bang Host. Dia lagi perjalanan pulang Pak katanya Pak. Ya, saya jawab Jadi, dulu ya sambil jalanan nungguin ya, ini. sambil nungguin Kiamat dinaikkan ya. Jadi Lama gini, juga ya. Kita Jadi sudah 2 jam saya ini. cuman prihatin ya dengan Jangan-jangan kelakuan si para Tewi ini penyembah takut mayat di masuk ke sini, ya. Bang. Enggak Pak, Para enggak, Pak. penyembah Enggak mayat takut di lah. kuburan Maksudnya kemarin ini aja sampai dia hari ini Semoga aja mencari sih. remis untuk membela seorang pedofil yang mengawini anak kecil. Di dalam Bible Nah, nggak kan ada itu loncat kayak kemana-mana loncat. Ya. Keledai nggak dibahas. Jadi kalau dikatakan misalnya Tuhan kami keturunan ini, keturunan itu, Yesus sudah pernah mengajukan pertanyaan kepada dia anak Daud, mengapa Daud memanggil ia tuannya pula? Jadi sebenarnya Yesus keturunan Daud itu hanya formalitas. Itu Kalau keledai hanya formalitas menurut atau bukan, Edis? Sudut pandang Kalau keledai hukum Yahudi. formalitas Tapi atau bukan? aslinya tidak. Yesus itu datang dari Enggak, surga. yang saya tanya keledai itu Bukan formalitas atau keturunan bukan? ini begitu. Saya cuma prihatin Keledai ya, itu bukan kenapa formalitas atau formalitas, para jawab penyembah dong. mayat dalam kuburan sampai detik ini masih dalam kubur yang disembah-sembah, dipuja-puja, ingin mencari remis gitu loh. Jangan Mbak mencari mayat. remis loh. Maria Gitu datang ke kuburan cari mayatnya Yesus. Para penyembah mayat Ngapain ini saya ke bawa tidak tahu mayat? apa yang Kami dalam nggak ada menyembah pikirannya. mayat.
Yang menyembah mayat itu kamu, Edis. Loh, penyembah mayat. Kau sedangkan udah mayat aja masih kamu Pak Malikil turut-turut kemana Pak Malikil? gimana kamu? Aduh, parah ini, parah, Jul, parah. Jul, saya kasih telinga saya Keledainya sama kamu gimana, kalau- Edis? kalau mayat Keledai. yang dalam kubur Tuntaskan itu dulu nggak kamu satu-satu. Terkait Apa keledai yang dulu. dituruti mayat itu kamu kerjakan, Jul. Enggak, Gitu loh. Kamu Satu-satu itu dulu hidup jelasin di keledai bawah kontrol dulu. mayat yang ada dalam kuburan. Gimana sih kamu? Jadi kenapa kasus keledai kalau kamu nggak mau Bisa nggak bahas? kamu bantah itu omongan mayat yang Nggak usah, nggak usah. Bantah coba. Saya cuma Berani nggak kamu pingin bantah? buktikan agama Anda itu lebih baik dari Islam. Dengan Anda Jangan kau meluruskan lari kemana-mana, tentang Jul. cerita keledai di dalam kitab Ya, saudara. Kamu itu hidup dalam satu keadaan menuruti mayat yang dalam kubur. Iya, berarti salah kan menurutmu? Salah kan? Nah, sekarang Kenapa tunjukkan kau hidup kebenaran dalam perintah agamamu mayat dalam kubur? dengan membahas tentang keledai itu. Kenapa kau hidup dalam perintah mayat dalam kubur? Iya, itu salah menurutmu. Nah, sekarang buktikan agamamu lebih baik Saya cuma daripada mau itu. nanya, Silakan. kenapa? Keledai. Kenapa kamu hidup menuruti orang Ya yang udah, udah itu salah menurutmu. Nah, sekarang aku pingin ikut samamu, tapi buktikan dulu agamamu lebih baik dari agamaku. Udah kau Ayo jawab dulu. bahas Kain keledai, merah ayo kemana silakan. Kain merah kemana? Kok masih itu? Kan udah aku bilang agamaku itu lebih buruk dari agamamu menurut pandanganmu. Nah, sekarang buktikan agamamu lebih baik daripada agamaku dengan membahas keledai. Ayo. Jadi kamu udah ngaku. Ini kan tuduhanmu. Saya kan udah menjelaskan. Wa makana linabiyin an yagullah. Tapi apakah kemudian kamu mau beriman, mau mendengarkan? Kan tidak. Saya ikuti iramamu. Oke, silakan. Nah, sekarang buktikan agamamu lebih baik daripada agamaku. Ayo bahas keledai. Muhammad Silakan. seperti anak sendiri siapa? Yang kenal Muhammad? Sudah kukasih. Kamu udah kukasih ruang loh. Sudah kukasih ruang bahwasanya agamamu lebih baik daripada agamaku. Tapi buktikan dulu tentang keledai ini sangat menjanggal, mengganjal. Kok ada Tuhan memerintahkan muridnya mengambil barang orang? Nggak percaya. Ayo silakan. Masa kamu sama Quranmu sendiri nggak percaya? Edis, hidupmu itu Yang dari kenal hari Muhammad ke seperti anak hari sendiri siapa? hanya membahas keburukan-keburukan versi kamu terhadap Islam. Saya ikuti iramamu, oke. Berarti agamamu lebih baik. Berarti agamamu lebih benar daripada agamaku. Nah, sekarang buktikan kebenaran agamamu dengan menuntaskan kasus Yesus merampok Di mana keledai orang. Silakan. Kain merah yang hilang di itu mana? Kasihan kali kau Edis. Kau katakan agamaku itu buruk. Ya, kau katakan agamaku itu jelek. Oke, saya ikuti iramahnya. Kain merah, selimut merah, sarung merah, bantal merah, gigi merah, mata merah. Oke, saya telan semua itu. Sekarang buktikan agamamu benar dengan membahas tentang Yesus memerintahkan muridnya mengambil keledai orang lain. Silakan. Masa kotanya itu Malikil kemana tadi Malikil ya? Juga masih merepet. Oh, apa cuman giliran mereka bertanya nih, host kita nggak bisa bertanya, host. Edis, lu bisa nggak sih Ya, menunjukkan kebenaran agamamu tanpa menghujat, bisa nggak lu? Yang menghujat? Nah, ayo. Yang menghujat menunjukkan siapa? kebenaran agama lu, ajaran agama lu. Yang menghujat siapa? Yang Ya menghujat siapa? kalau lu bukan penghujat, kenapa lu sampai cari donasi melalui si Sopiatul untuk kabur? Kenapa? Kamu lari Lu mau kayak mereka Wow. begitu. lari kemana-mana. Mau ikuti Saiful Ibrahim dengan Paul Zong ternyata kau Edis. Enggak, kok lari kemana-mana bahasannya. Jangan naik pesawat pergi Edis, naik keledai.
sekarang. Nah, sekarang saatnya kau buktikan bahwa agamamu itu lebih benar daripada Islam yang pernah kamu anut. Kau kan ngaku tuh murtadin, apa? Iya, murtadin. Nah, bagaimana dengan kasus Yesus yang memerintahkan muridnya mengambil keledai orang lain? Silakan. Di situ dijelaskan ada ayat yang sambungannya itu. Apabila kamu ditegur oleh seseorang, maka katakanlah, aku yang menyuruh. Apa yang salah dari ayat itu? Ya, berarti kalau ada orang memerintahkan orang mengambil barang orang lain, kalau ditegur katakan aku yang membutuhkan, itu boleh? Sah-sah saja. Memangnya kenapa? Jadi boleh? Masalahnya dengan kamu apa? Boleh? Enggak, ini berbicara mengenai agama Anda lebih baik dari agama kami. Ini kita ingin membahas agamamu lebih baik daripada agama kami. Nah, Tuhan yang kau sembah itu memerintahkan pengikutnya mengambil keledainya orang tanpa seizin yang punya. Tapi ketika empunya kemudian melihat atau memergoki kalian, katakan aku yang membutuhkan. Apakah ini ajaran baik? Itu bukan menjadi tolak ukur keimanan orang Kristen. Loh, aduh, udahlah, udah, kau diam, kau nggak ada ilmu, diam. Bang manusia baru, suara abang kecil, Bang. Seperti itu nggak bisa. Suara abang kecil, Bang, nggak kedengeran. Cuma buktikan Al-Quran itu bahwa Gimana berpikir apa lagi? Yesus memerintahkan mengambil barang orang. Kamu bisa berpikir, tentunya kamu bisa melihat Al-Quran. Alah, berpikir. Cobalah kau suruh orang masuk rumahmu ambil barangmu. Al-Quran. Ayo, kamu suruh orang masuk ke tempat orang lain ngambil barang orang lain tanpa seizin yang empunya. Kalau kepergok, katakan bahwasanya kamu yang butuh. Itu ajaran baik. Di saat itu bukan di rumah, bukan di rumah. Satu lagi Bang Ya, Das, meskipun bukan, mana ada keledai di dalam rumah. kita tambah Bung, keledainya orang itu sedang ditempatkan. Kemudian dia datang memerintahkan muridnya mengambil, melepaskan keledainya orang tanpa seizin orangnya terlebih dahulu. Begitu ketahuan, orangnya bertanya, mengapa kau lepaskan keledai itu? Ini Ayo. dia di Kenapa kau lepaskan keledai itu? Kenapa? Suara dia besar. Dia nanya. Mengapa kau lepaskan keledai itu? Karena Yesus membutuhkan. Dia nanya aja di sini, host. Kita tambah satu lagi Bang di dalam Matius 12 tuh ayat Edis mulai 1. menangis, kawan-kawan. Edis mulai nangis. Tambah lagi Matius 12 ayat 1 Bang Da. Jadi hari Sabat itu Yesus itu bukannya ibadah tapi jalan-jalan, kemudian dia berjalan di ladang gandum Petik orang. gandum. Iya, hari Sabat nyolong gandum di ladang orang, gimana itu? Coba jelaskan. Gimana, host? Nggak pakai waktu kah? Ngomongnya bebas aja. Kalau misalnya bebas saya juga bisa gitu loh. Kalau cuma nyerocos kayak mereka bisa. Mulai nangis. Jelasin. Ini kita sedang klarifikasi agamamu lebih baik daripada Islam. Buktikan dengan data-data yang kami sajikan. Kalau misalnya, Ayo. kalau misalnya memang nggak pakai waktu, boleh. Saya juga ikutin caranya gitu loh. Ya udah silakan, kau jelaskan. Pakai tema aja. Silakan kau jelaskan agamamu itu lebih baik dari Islam. Silakan. Pakai timer aja Pak. Pak Alif. Bisa ditambahin Pak Alif 3 menit Pak Alif. Cuma ini memang besar mulutnya. Sebentar tak siapin lagi. Harus inilah ya. Gak usah mewek dijawab aja. Iya diskusi, tapi ketika orang bicara didengarkan dulu lah. Jangan kepanasan kayak gitu lah cuma. Selalu aja santai loh. Kenapa kok kamu ketakutan kayak gitu loh? Sekarang saya pingin. Ini kenapa penyembah pencuri keledai merepet merajuk kayak begini ya? Kenapa kau murtadin? Kenapa? Ada apa? Saatnya kau buktikan agamamu yang sekarang ini itu lebih baik daripada agama Islam. Kau jangan merajuk. Malu cuma. Kamu yang nggak punya malu itu yang menyembah pencuri keledai. Gimana sih lo? Gini loh Syuma. Nggak apa-apa orang mencuri. Yang penting setelah ketangkap mengaku kan gitu. Gitu loh Syuma.
pengertian. Ayah kalian ini. Kalau kalian menghujat Rasulullah juara satu kalian. Pada abad Menghina Rasulullah juara satu. Paling hebat. Tapi ternyata kalian tidak bisa membuktikan agama kalian lebih baik. Cabul nggak Gak itu? bisa. Ngawinin anak kecil cabul nggak? Ya udah, itu agama yang tidak baik menurut kamu. Itu agama tidak baik. Sudah. Agama yang kau tuduh itu adalah agama tidak baik. Sekarang saatnya kau buktikan agamamu lebih baik. Sebentar, Bang Suma. Ngawinin anak Itu kecil dari cabul nggak sih? sudah. Ya, sekarang kau buktikan agamamu lebih baik dari itu semua. Terjemahan 1928 ada yang nyolokin pantat keledai, ngerti nggak kau? Itu udah ngawinin anak kecil cabul nggak sih? Tapi saya nggak sedang ingin menghujat. Kalau saya menggunakan terjemahan 1928, mampus kau Edis. Jangan bilang ngawinin anak kecil cabul, coba pelajari dulu. Rebecca waktu dikawinin Ishak itu usia berapa? Enggak. Ini kita kembali ke topik aja. Jangan masalah mencabulan itu. Ayo lanjut. Makanya Kita jangan kembali ke menghujat, topik Bang. aja. Pakai ilmu. Oke. Pakai ilmu, betul. Buktikan kitab sucimu, Al-Qur'anmu itu benar-benar wahyu dari Allah. Apa? Si Edis kabur kenapa? Bung, ini kita sedang klarifikasi agamamu itu lebih baik daripada Islam. Udahlah, Islam menurut kalian itu kan kau sudah meninggalkan Islam, kau udah murtad, berarti agamamu sekarang ini adalah agama yang lebih baik dari agamamu yang dulu kan. Nah, saya membaca di kitabmu, Yesus memerintahkan mengambil keledai orang. Itu belum apa-apa loh, itu belum apa-apa. Ya, metik gandum orang, itu belum apa-apa. Belum lagi ketika dia mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Sama halnya dia menuduh orang tuanya pencuri dan perampok, gitu loh. Tapi saya nggak sedang ke situ. Ini berbicara mengenai keledai orang yang diambil. Oke, silakan. sepertinya kamu harus belajar dulu cuma karena gini memahami ini proses belajar, Bung. Kamu nggak usah santun-santun kayak gitu, nggak usah. Ini lagi sedang belajar saya. Agamaku dihujat, nabiku dihina. Berarti agama kalian lebih baik, kan gitu. Nah, buktikan agama kalian lebih baik. Dengan kasus per kasus, Yesus mengambil keledai orang. Apakah itu baik? Silakan. Gini, kalau ini apa sih yang jadi pembahasan awalnya, Bos? Kok jadi mana yang lebih baik, mana yang pembahasan awalnya kami tidak terima kalian menghujat ya. Kalian menghujat Rasulullah, kalian menghujat Allah, kalian menghujat Al-Quran. Kalau kamu merasa agama kamu lebih baik, silakan tunjukkan. Poin pertama sudah diajukan sama Bang Zuma, silakan kalian jawab. Iblis itu akan menolak ajaran yang baik, ajaran yang benar. Loh, ajaran nyolong keledai itu baik. Bagaimana mau saya katakan ajaran ada baik? Gini, kalau Bang Manusia Baru, iya, kita ulang lagi ya. Kasus dari awalnya itu kan Bang Juma sedang klarifikasi diskusi tadi siang. Kebetulan habis Bang Juma tadi juga saya ada di sana. Nah, ada hal poin-poin sebenarnya yang perlu diingatkan juga oleh kawan Kristen mengenai narasi Bu Kristin itu, Bu Sopiatul. Karena dia itu menyebutnya juga kayak Kristen Indonesia bodoh yang mengatakan Isa itu sama dengan Yesus gitu loh. Nah, itu kan sedang merendahkan gitu. Tadi dia kayak gitu, makanya bantu diingatkan lah. Bodoh, pokoknya dia bilang bodoh-bodoh gitu. Saya yakin banyak saksinya juga di bawah. Nah, ini termasuk hujatan-hujatan itu. Nah, tadi kan sama Edis juga diskusinya gitu. Aku kalau saya tanya sama Edis, yang saya tahu Bu Sop itu kan sering ngajarin debater-debater Kristen yang saya tahu ya. Bahkan narasinya juga ada yang mirip-mirip gitu. Nah, ngeri kali narasi gurunya, bahkan dia sudah berjanji seumur hidupnya akan menghujat nabi kami gitu. Sehingga dia menunjukkan bahwa inilah ajarannya gitu. Nah, ketika murid-muridnya saya bilang, ya udah berarti murid-muridnya ini calon akan nyusul cara gurunya. Ya udah berarti cara hidupmu nanti begitu gitu loh. Nah, tinggal sekarang di sini mungkin Pak Manusia Baru tadi tidak ada di sana, disepakati atau tidak, gitu aja sebenarnya. Oke, yang jelas kan saya tidak tahu, Bang Arif, ya kan, pembahasan
mereka dengan Zuma kan. Nah, kalau tiba-tiba Enggak, saya juga ada tadi, makanya saya jelasin. iya, oh kalau Bang Alip ada. Jadi ini kan orangnya nggak ada. Marilah. Jadi Kalau saya sampai kita diblokir orangnya juga saya. jangan inilah. Jangan terus dikepiah uyah gitu dong. Harus dipilah. Ya itu tadi Edis, Memang tadi ada Edis, makanya ini bahasannya. Kapasitasnya kan masing-masing. Ada yang dia berdebat cara seperti itu. Karena ini kan debat. Jadi wajar kalau misalnya ada panas-panas. Kita kalau mau timbang-timbangan, tentunya mungkin juga dari pihak Pak Alif juga seperti itu. Begitu. Gini loh Bang, gini loh Bang. Yang namanya debat itu bukan dengan cara menghujat, tapi gunakan logika, gunakan ilmu dan gunakan dalil. Itu namanya debat. Kalau cara menghujat, kami ngaku kalah karena kami dilarang menghujat. Udah, kalau kalah udah bubar daripada ribut. Apaan sih lo ah? Udah daripada Ya udah John bubar, turun lo sendirian turun. bubar. Ya lo aja turun. John turun John. Kalau mau debat, ayo, kita tidak pernah takut untuk ngejabanin ya. Kalau kalian mau debat, ayo. Tapi debat yang beretika gitu loh. Jangan dengan cara menghujat. Kalian menggunakan kelebihan Islam. Kelebihan Islam apa? Karena kami dilarang menghujat. Terus itu kalian jadikan senjata supaya kami tidak bisa membalas. Bukan cara itu debat itu. Ini Debat udah itu tidak menghujat, tapi orang. gunakan ilmu, gunakan wawasan, gunakan dalil, gunakan logika. Ayo kita di sini sedang perang pemikiran, sedang perang logika, sedang perang dalil. Boleh Iya, kita nggak buat pernah tema takut. baru. Oke, saya sudah sering sama Pak Alif. Apakah pernah saya menghujat? Nggak ada saya menghujat. Karena kenapa? Istri saya juga masih muslim kok. Tapi kita mencari kebenaran yang nggak kayak gitu. Apa yang fakta yang tertulis saja, baru dijelaskan. Itu saja. Ya Kita silakan. pantau, Sekarang ada yang tunjukkan tertulis, Bang. kebenaran menurut Anda bagaimana? Tapi kenapa Mbak manusia baru bilang istrinya masih Teman-teman muslim? bantu Memang tap boleh. ya. Teman-teman bantu tap dan share ya. Teman-teman bantu tap and share ya. Belum datang. Ya Cendi. Pak manusia baru termasuk sekaligus ajaran juga lah, ngasih tahu orang. Memang dibolehkan juga gitu dari Kristen, suaminya beda agama. Jadi masalah iman tidak bisa dipaksakan Pak Alif. Mungkin pemahaman dia Masya Allah, manusia baru boleh lah. Luar Yang biasa. jelas saya secara pribadi saya sudah percaya Yesus sebagai juru selamat Tuhan dan juru selamat saya. Tetapi kalau istri belum bisa menerima, ya saya tidak bisa untuk memaksa karena iman masing-masing. Yang jelas apa? Dia melihat saya dari buahnya. Ketika saya percaya Yesus, bagaimana buah-buah ibadah saya? Apakah bisa ditiru? Apakah semakin baik atau semakin buruk? Kan begitu. Nah, bukannya Anda baru ini hitungan. mantan Muslim, mantan Islam. Ini pembahasannya apa? Kalau Anda menyimak apa yang saya Bukan, katakan, ini kan kita berbicara tahu. tentang kebenaran, ya kan? Bukan pembenaran ya. Tapi kita berbicara tentang kebenaran, bukan pembenaran. Anda sebagai mantan Islam tentunya tahu dong, hidup satu rumah, apalagi satu kasur dengan yang berlainan agama itu hukumnya apa? Coba. Jangan mencari pembenaran, tapi tunjukkan kebenaran. Justru saya tahu itu, saya percaya Yesus. Kenapa? Karena saya tahu, gitu loh. Justru yang belum tahu hanya separuh-separuh itu yang masih Percaya hanya Yesus sebagai menuruti apa? ajaran manusia, Coba bukan dicek, ajaran Tuhan. dicek dulu Bang manusia baru. Anda percaya Yesus atau percaya Paulus nih? Paulus dia. Ayo, tentang konsep ketuhanan. Begini Bang. Nah, tentang konsep ketuhanan Kalau menurut tentang- Yesus dan menurut Paulus itu sama nggak? Sekarang begini, saya seorang guru Bang. Ibaratnya saya seorang guru, bukan berarti murid itu harus mengikuti benar-benar seperti saya. Oh Tetapi enggak, ini berbicara mengarahkan mengenai konsep pengajaran ketuhanan lebih baik. dulu. Artinya Konsep ketuhanan yang Anda anut hari ini dengan konsep ketuhanannya Yesus dengan Paulus itu samanya kepada siapa? Kepada konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel atau konsep ketuhanan Paulus yang diajarkan kepada Romawi Yunani? Yang mana yang sama dengan konsep ketuhanan Anda ini? Bang. Yesus atau Paulus?
1 Korintus 8 ayat 6. udah, ya. kalau Anda Paulus mengaku tidak sebagai pernah. Sebentar, percaya kepada Paulus, jangan katakan percaya itu kepada tidak pernah Yesus. mengaku bahwa dia Tuhan, Bang. Dia hanya mengajarkan tentang apa? Tentang kehidupan Yesus. Jadi Coba manusia baru, aku mau tanya. Itu kan kamu tadi kan bicara percaya Yesus. Percaya Yesus sebagai apa? Supaya beroleh hidup yang kekal itu, supaya beroleh keselamatan itu. Tuhan dan juru selamat. Bener, kayak gitu ya. Coba kamu baca di dalam Yohanes 17 ayat 3 tentang konsep keselamatan menurut Yesus seperti apa. Baca Yohanes 17 ayat 3. Sudah. Anda tidak Bukan sudah, kami tidak mau terjebak dalam diskusi kita buktikan debat saja. kusir. Makanya saja begini. kalau sekiranya tidak punya ilmu, apalagi Bible sendiri tidak kamu hafal, lebih baik diam di pojokan gitu loh. Jangan datang seolah-olah ngaku apologet, tapi begitu ditanya ayat Alkitab, sudahlah, gimana? Gini, kita tentukan dulu kalau kita mau berdialog, Bu. Jangan asal seperti itu. Lo dari tadi kan bilang, ayo kita berbicara mencari kebenaran. Sepakat, kita berbicara mencari kebenaran, Pak. Bukan mau mencari pembenaran. Sekarang saya akan kejar kebenaran menurut Anda itu tentang ajaran Yesus itu seperti apa? Ya, karena Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 29 dia mengajarkan tentang hukum yang terutama itu apa? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Bukan transpersonal una substantia discreti non separate. Bukan 3 persona, tetapi ketauhidan. Terus datang kalian yang mengklaim kalau kami ini adalah Kristen. Arti daripada Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yang datang terakhir itu Anda. Sekarang kalau memang Islam itu tauhid, kenapa kok ngomongnya Pak, kayak belum makan aja Pak. Kenapa ngomongnya sekarang kencengan kok dikit. Udah malam jadi dia ngecilkan suara Islam itu agama tauhid ya. Kenapa kok hanya di Arab saja? Coba. Apa yang di Arab? Loh, ajaran tauhid itu hanya di Arab kok. Dari mana ajaran tauhid di Arab? Ini Anda perlu belajar dulu ya, Ibu. Di mana ajaran tauhid? Apakah wahada yuwahidu itu hanya punya Arab? Yesus tauhid, Bung. Iya. Musa tauhid. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 tauhid. Di dalam Markus 12 ayat 29 tauhid. Di dalam Al-Ikhlas tauhid. Coba tunjukkan di mana Yesus ajaran juga itu mengajarkan tauhid, menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa melalui dirinya, sebab dialah satu-satunya yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Kita mulai diskusi. Kita pakai timer. Mimpi Yesus menyembah dirinya mimpi. Mulai aneh. Menyembah Allah yang kuasa tapi menyembah dirinya bukan tauhid, namanya mendua itu macam. Itulah tauhid itu adalah kesatuan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku menyembah diriku. Itulah kehebatan Tuhan kami. Dia menunjukkan. Ayo pakai timer tuh. Yang hebat itu bukan Tuhanmu, John. Yang hebat itu kamu. Sudah tahu bukan Tuhan disembah. Yang hebat itu kamu. Makanya ibaratnya itu Tuhan kalian itu sama dengan hantu, tidak kelihatan. Tuhan yang disembah Yesus emangnya kelihatan? Buktikan bahwa Al-Quran datang. Tuhannya Yesus wujudnya apa, John? Tuhannya Yesus wujudnya apa? Bapak itu wujudnya apa, John? Ayo, kita pakai timer aja. Kau katakan Tuhan yang gak kelihatan itu adalah hantu. Kita pakai timer aja. Bukannya yang kau sembah itu roh. Hantu kok disembah? Hantu itu roh. Bentar. Tuhan kamu itu roh. Yang malu. hantu itu malah roh, John. Kita pakai timer aja. Yuk. Kita pakai timer aja. Yang dituduh dikira oleh murid-muridnya hantu. Timer itu. Yesus yang dituduh hantu oleh ke-12 muridnya. Kasih timer kalau mau panjang sama kasih timer. Ya betul. Ayo kasih timer. Udah. Lukas 24 Yesus dikira hantu. Ayo. Oke. Sekarang temanya apa nih? Mereka kalau bicara itu nempeleng mukanya sendiri, Bang. Temanya apa? 3 menit ya. Temanya apa nih?
Gimana? Mau tema yang sebelumnya atau tema baru? Iya, pembuktian bahwa Ayo Al-Quran kita itu cari kata-kata kebenaran, Allah. bukan pembenaran itu aja. Pembuktian bahwa perjanjian baru itu Bahwa kata-kata Al-Quran itu Yesus. benar. Dulu. Al-Quran Yaudah, Bang memang John dulu benar deh. kata-kata Allah. Kita buktikan sekarang Al-Quran sebagai lambang dasar dari umat muslim. Ya, kita buktikan bahwa juga benar kata-kata kitabmu Allah. apakah itu kata-kata Yesus. Silahkan. Oke, baik. Sama-sama buktikan kita. Ya udah, ayo Oke, mulai ya, baik. mulai. Siapa dulu? Pak Manusia Baru atau gimana? Saya dulu boleh. Bang Jumat dulu. Oke. Boleh 3 Saya menit dulu ya. aja, saya dulu aja. Saya dulu supaya kamu itu nanti bisa mengimbangi gitu loh. Oke. 3 menit Kristen, 3 Soalnya kan menit dua Muslim. orang ini Kak. Oke, Ya, silakan. kan 2 orang soalnya. Bang Juma sama John Peter, Manusia Baru dengan Michan, atau boleh di bebas lah. Ya udah nggak apa-apa. Michan dengan John Peter juga boleh. 5 Bang Juma menit, dengan 5 Manusia menit, Baru. 5 menit. Udah Umi sama manusia baru Oke, aja. 5 menit, 5 menit. 5 oke. menit. Jadi kami 2,5 menit Biar satu timer orang. aja, host. Yang perempuan tuh timer Oke. aja. Perempuan itu bibirnya 2. Udah kau aja mencintai orang Islam. Tuyul. Kau itu saking cintanya Islam, wanitanya pun kau ambil. Udah kau diam. Kita tunjukkan saja lebih hebat wanita Muslim. Nah, kalau kau benci Islam harusnya kau ceraikan itu istrimu karena dia Islam. Siapa yang benci? Dasar tuyul. Aduh. Oke, saya mulai. Saya mulai. Ayo mulai. Bang Juma dulu mulai dah. Ayo. Oke. Timer. Baik. Timer. Bang Alif. Baik. Sebentar lagi ambil posisi sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit ya. Ya, 5 menit Ninda, 5 menit. Siap. Al-Quran menerangkan seperti ini tentang Allah dan tentang Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 ya, diterangkan. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Jadi di sini diterangkan, manusia baru dengarkan. Tidaklah patut pencipta langit dan bumi itu ya berbicara langsung kepada seorang nabi kecuali 1 melalui perantara wahyu, 2 belakang tabir, 3 mengutus malaikat. Ini poin dulu yang perlu kamu ketahui. Jadi ketika Anda mengatakan bukti Al-Quran itu firman Allah, Anda tidak bisa kemudian mendudukkan Allahnya yang datang ke bumi berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, melainkan melalui salah satu dari ketiga unsur tadi, cara tadi, atau tiga-tiganya dilakukan. Pahami itu. Oke, catat baik-baik. Bandingkan dengan Tuhanmu. Dia sudah datang dalam rupa manusia. Ketika kemudian ibunya ngedan, dia lahir di atas muka bumi. Ya, bahkan tadi diceritakan ngambil keledai orang dan seterusnya. Artinya yang punya kapasitas, yang punya kekuatan, yang menjadi sumber firman di dalam penulisan Bible Perjanjian Baru itu wajib hukumnya Tuhanmu. Kalau tidak berarti itu karangan. Nah, tugasmu sebentar membuktikan bahwa Yesus pernah memberikan legitimasi tentang surat-surat Paulus. Jadi kita nggak usah ambil kitab kanonik, Lukas. Nanti kamu mencari tepung. Cukup surat-surat Paulus. Tunjukkan perkataan-perkataan Yesus ketika dia mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tunjukkan kepada kita di sini, umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, bahwa Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap surat-surat Paulus. Supaya kita buktikan bahwa isi daripada kekristenan itu yang berasal dari surat-surat Paulus itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus. Layaknya Al-Quran sudah menguraikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pewahyuannya melalui perantaraan penyampaian wahyu di belakang tabir dan juga pengutusan malaikat. Nah, sekarang Yesus sudah datang tuh. Bertemu ndak dia dengan Paulus sehingga Paulus itu menulis surat-suratnya? Silakan, Dinda. Oke, di sini Umi hanya ingin meminta pertanggungjawaban dan pembuktian kalau
PB itu adalah firman-firman dari Yesus, ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Yesus itu mati di tahun 33 Masehi, sementara PB Injil sinoptik yang dikanonikan itu baru ada di abad ketiga, apalagi yang ada di Indonesia ini di abad ke-16, jauh setelah ada datangnya Al-Quran, ya seperti itu. Nah sekarang coba tunjukkan kalian yang mengaku bahwa kalian pengiman PB atau Bible, lepaskan dulu dari PL, karena PL itu adalah Tanak, Taurat Musa, Neviim, dan Ketuvim. Yang saya minta adalah pembuktian PB itu adalah firman Yesus. Dan tolong sebutkan di mana Yesus menyebut bahwa Paulus itu adalah sebagai seorang rasul. Yang kalian sebut katanya Paulus diangkat menjadi rasul oleh Yesus. Ya, di mana? Karena yang saya baca ada 25 kali di dalam Bible kalian, di dalam PB kalian, Paulus disebut sebagai seorang rasul, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus atau dari ke-12 murid Yesus, kecuali Lukas, dia yang seorang goim, dia seorang non Yahudi. Karena Lukas ini adalah seorang pencinta atau pengidola Paulus, dia menjadi ikut kekristenan saja bukan di abad kedua, di misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Artinya si Lukas ini tidak tahu sama sekali mengenai Yesus ataupun apa yang difirmankan oleh Yesus. Jadi saya minta pertanggungjawabannya di mana kalau PB itu adalah firman daripada Yesus atau perkataan Yesus isinya. Silakan. Masih ada waktu, Mi. 40. Cukup biar Oke. disodakohkan saja kepada mereka. Oh ya udah sebentar, saya sambil ini dulu kalau gitu. Oke. Sabar. Artinya, iya siap. Masih ada waktu, sabar sebentar. Sambil saya riset. Iya, nggak apa-apa. Iya, Ya, Pak. Silakan. Oke, sepertinya Anda belum memahami kata Rasul. Anda perlu belajar nanti biar John yang menjelaskan tentang kata Rasul. Oke, secara kajian historis dan antropologis, Al-Quran itu belum menemukan bukti bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah. Catatan Al-Quran tertua yang ada di Birmingham pun itu tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran datang dari Tuhan. Hasil uji coba karbon merujuk era tahun 640 Al-Quran baru dibukakan puluhan tahun sejak Nabi Muhammad meninggal. Di era Utsman ini pun masih ditentang oleh Syiah karena di zaman Alilah Quran dibukukan. Oke, apapun kesimpulan itu, bukti historis dalam ditemukan kalaupun ada Quran tertua yang berada di Mesir adalah Quran di era abad 8. Al-Quran sendiri tidak memberi petunjuk. Anisa 82 sudah jelas jika isi banyak pertentangan alias kontradiktif berarti Quran bukan dari Tuhan. Nanti silakan dikaji. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan bukti itu adalah fakta, penalaran objektif seperti halnya bukti hukum, Archimedes atau Avogadro atau OHM atau Newton dan lain-lain, ataupun penalaran matematika logika tertentu, dan saya percaya bahwa bukti seperti itu tidak ada dalam Al-Quran. Oke, ketidakadaan bukti seperti itulah terutama disebabkan konsep Tuhan itu sendiri jauh lebih luas daripada konsep-konsep yang tercakup dalam pengetahuan atau ilmu manusia seperti Anda. Oke, pernyataan bahwa konsep Tuhan bisa didapatkan dibekukan dalam sebuah logika pikiran manusia adalah kontradiktif terhadap premis ketuhanan Anda. Anda tidak bisa untuk membuktikan keberadaan Allahmu seperti apa. Tapi kalau Anda bertanya bagaimana saya yakin bahwa Quran adalah perkataan atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Suci dan Maha Tinggi, saya tidak percaya sama sekali. Contoh, apakah layak seorang Allah itu memberikan doa kepada Muhammad, berdoa kepada Muhammad, itu sholawat satu. Yang kedua, arti dari SAW dan arti dari Subhanahu wa taala di situ jelas Allah bersujud kepada Muhammad. Silakan Bang John. Oke, aku cuma bisa nambahin aja lah. Saya tambahin aja sedikit. Jadi begini, udah berulang kali sebenarnya saya dengan Juma ini sudah menjelaskan bahwa kitab kami ini sudah diakui oleh Al-Quran
Karena di dalam Al-Quran itu sudah menyatakan bahwa kebenaran itu ada di dalam kitab sebelumnya, di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu yang ada di dalam keyakinan kami yang disebut dengan Bible. Nah, jadi semua cerita-cerita di dalam kitab kita itu dan dengan yang ada di kitab kalian itu kan beda versi. Namanya serupa tapi isinya udah kabur, udah lari kemana-mana karena orang Arab membawakan dengan versinya sendiri. Jadi tidak lagi sesuai dengan cerita yang disampaikan kitab sebelumnya. Jadi sebenarnya jujur kita itu harus mengakui kok. Jika kitab Anda sudah mengatakan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil ada kebenaran, maka itulah manusia baru ini akhirnya bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Sehingga dia menemukan kebenaran di dalam kitab sebelumnya. Nah, sehingga manusia baru berubah keyakinan karena dia lebih meyakini kitab sebelumnya. Dia merasa kitab sesudah itu adalah kitab tiruan, kitab KW. Sehingga dia berkiblat kepada kitab sebelum Al-Quran datang. Karena ketiga kitab itu diakui di dalam Al-Quran. Oleh karena itu manusia baru ini dia dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan manusia baru yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih dia. Sehingga saat ini status istrinya itu masih dalam beragama Islam. Tetapi kalau Tuhan memilih istrinya, maka istrinya pun akan mengikuti manusia baru. Karena semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Jadi bukan karena kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih manusia baru. Kurang lebih seperti itu. Dilanjut. Oke. Mungkin saya sedikit mengingatkan dari Pak Manusia Baru, maaf untuk mic-nya agak sedikit kasih jarak ya, karena suaranya kecil tapi putus-putus, pokoknya kurang jelas saja. Maaf, nanti dilanjut. Silakan bagian pihak Muslim, tafadhol. Guru dan pihak Muslim, tafadhol. Guru dan Umi. Oke, Umi dulu ya jawab nih buat pernyataan si manusia baru ini. Ternyata dia tetap menunjukkan bahwa ketidaktahuannya dengan kitabnya sendiri. Pada saat Umi bertanya, tunjukkan di mana buktinya kalau PB itu adalah firman daripada Yesus. Larinya kemana? Tidak menjawab. Kalau Al-Quran, di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan, ini adalah yang tidak diberikan garansi kepada kitab manapun. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan surah kamilah yang benar-benar memeliharanya. Nah, di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dialah yang justru menurunkan Al-Quran dan memeliharanya dari penambahan, pengurangan maupun pengubahan seperti apa yang dilakukan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Al-Quran dari upaya setan yang ingin menambahkan kebatilan ke dalamnya. Ya, tahu yang ingin menambahkan dan ingin mengubah isi pada Al-Quran adalah setan. Tetapi sayang, kalian tidak akan pernah bisa melakukan itu. Semakin kalian mencari celah kesalahan Al-Quran, maka kalian akan semakin ditunjukkan betapa sempurnanya Al-Quran. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini, teman-teman Kristen ini paham berdiskusi tidak? Pada saat kita bertanya tentang di mana dalilnya atau ayatnya Yesus yang menerangkan bahwa PB itu adalah firman aku, kata Yesus. Dia tidak menjawab. Ketidakmampuan ini ya memang sudah terbiasa dengan mereka. Pada saat mereka ditanya mana dalilnya dari kitabmu yang menyatakan bahwa benar-benar PB itu adalah firman daripada Yesus, larinya kemana? Inikah cara orang Kristen berdebat seperti ini? Makanya tadi kenapa? Jangan seret kami ke arah berdebat kusir. Karena perdebatan kusir adalah perdebatan yang dibenci oleh Allah. Tadi sudah Umi katakan silahkan. Mau berdebat sampai mana? Kami jabanin. Yang penting menggunakan apa? Ilmu. Kemudian apa lagi? Logika dan dalil. Tapi tiga elemen itu tidak kalian miliki sama sekali. Begitu loh. Ya. Silakan Bangda. Iya. Jadi saya kasihan sama manusia baru ini. Ngaku murtadin. Harusnya kamu menjagokan kitabmu yang sekarang. Oke? Saya yakin membaca Quran pun kamu nggak sanggup kok. Bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah. Sederhana. Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Kitab yang kamu ambil di dalam agama orang yang sudah kamu susun 2 lapis itu di agamamu, itu mengatakan bahwa apa? Langit bertiang. Kalau kamu punya otak, coba kau periksa sekarang.
Apakah langit itu bertiang atau tidak bertiang? Mana yang benar ini? Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, di bangsa jahiliyah. Tidak ada pengetahuan sama sekali. Penulis kitabmu adalah orang yang sudah hidup dalam peradaban. Peradaban daripada apa yang kemudian Anda jagokan di dalam iman Anda. Orang Yahudi hebat, keselamatan dari Yahudi. Anda ambil kitabnya kemudian. Itu aja dulu. Dalam kitab Ayub dikatakan tiang langit bergoyang-goyang. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan langit tidak bertiang. Ini aja dulu, sesederhana ini dulu. Ya, itu poin pertama. Kedua, mana kebenaran agamamu? Ketika orang kita Islam bertanya padamu, apakah Yesus menceritakan tentang surah-surah Paulus? Di mana surah Paulus inilah yang menyebabkan kalian menyembah manusia? Mana pernyataan Yesus tentang surah-surah Paulus ini? Tunjukkan kepada kita. Ayo. Ada bisa kau buktikan? Nggak ada. Tapi seketika kamu percaya kepada Paulus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dan memang Paulus mengaku bapak dalam Yesus Kristus. Sekarang saya tanya samamu, buktikan kepada kita. Kalau di kitabmu itu ada kebenaran. Contoh kasus, Al-Quran mengatakan langit dikokohkan, langit ditinggikan tanpa tiang. Kitabmu mengatakan tiang langit bergoyang-goyang. Nah sekarang Rasulullah Muhammad SAW hanya ada di Arab, Mekah, Madinah, Mekah. Beliau tidak pernah mengetahui, mana tahu ada di Indonesia tiang langit, mana tahu ada di Amerika itu tiang langit. Tapi seketika dia mengatakan langit tidak bertiang. Sementara kitabmu mengatakan langit bertiang. Buktikan kepada saya kebenaran kitabmu hari ini juga tentang masalah sepele ini. Silakan. Sebentar ini kiamat mau naik kiamat. Soalnya manusia baru ini mic-nya kurang jelas. Coba manusia baru. Sebentar. Kayaknya headsetnya manusia baru kurang kayak ketakutan begitu ya ketika saya bertanya tentang Al-Quran. Anda sepertinya melebih ke Alkitab. Saya doakan nanti cepat dibaptis ya. Oke. Sekarang Pak manusia baru, mic-nya kurang bagus Pak manusia baru. Headset Bapak kayaknya kurang. Iya. Coba tes. Tadi itu terlalu dekat aja, jadi tiupan anginnya terlalu menghembus. Ya, halo, tes. Jangan terlalu dekat aja. Halo, tes. Bisa nggak? Tapi kurang kedengeran, tapi pelan. Tapi iya. Nah, aku istirahatin kamera dulu. Sambil nunggu. Dulu aja Pak ya. Saya turun dulu. Gimana? Ini iya, coba manusia baru turun dulu. Tanakin kiamat atau nanti John Peter kalau misalnya udah bagus nanti kita atur. Kiamat naik kiamat. Bisa naik dong. Biasanya nggak gitu mic-nya, kurang, mungkin ganti baru kali, atau belum ada yang disetel. Udah malam dia itu, ya, jadi mungkin dipelankan suaranya. Headsetnya tetap kurang bagus dia tadi. Udah malam dia. Jadi mana kiamat? Kiamat tadi mau naik. Istrinya lagi tahajud mungkin. Iya, istrinya lagi tahajud dia. Kiamat naik dong. Berharap tidak dijamah Yesus. Ya, berharap seperti itu. Mana kiamatnya tadi? Mana sih kiamat? Naik kiamat. Pendeta Joshua Teu gimana Bang Kendi? Tidur dia? Ya, gimana Bang Kendi? Atau dia lagi nyimak di sini? Aku masa timerin si John buat main latolat. Bentar. Muncul lagi keledai. Aduh, gimana sih? Aduh. Udah belajar ya, Dis?
Alhamdulillah. Udah sampai mana? Ada kemajuan nggak bahasannya? Ada Yesus mengajarkan surah-surah Paulus katanya, tapi dalam mimpi. Sekaligus juga ini Edis tadi bangga loh nama-nama Nabi Israel, nabi-nabi. Saya tuh merasa prihatin gitu loh. Kenapa sih teman-teman muslim Ayo lanjut ini lagi, tidak nggak usah banyak membawa ngomong, isu Jis. Lanjut lagi, Bang. Saya yang juga dibawa oleh prihatin Quran kenapa gitu. kamu mengimani sebuah buku yang tidak ada legitimasi dari Yesus. Prihatin kali loh saya. Nggak bahas yang dibahas Quran gitu. Apa kalian tuh udah nggak percaya dengan Quran lagi apa gimana? Lah Ya dari tadi bukan nih bahas masalahnya. ayat Al-Quran nih. Masalahnya kalau kami dengan umat Islam kami bahas Cobalah Al-Quran, tapi bahas kalau yang dengan dituduhkan Quran dengan Anda yang tidak bisa baca kalian Quran, membahas ngapain bahas sesuatu yang Quran nggak gitu. dituduhkan Quran? Masa kalian bahas sesuatu yang nggak ngaco. dituduhkan Quran gimana? Oh iya, Al-Quran sudah clear, tidak Al-Quran perlu gini. dibahas lagi, Edis. Bentar Dinda. Ini Al-Quran menuduh gini. Dibahas, Dengarkan, masa Al-Quran menuduh yang gini. dibahas? Edis, Al-Quran menuduh Gimana? gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Kitabmu ditulis Paulus bukannya dan kalian itu. Bukannya ini kalian Al-Quran itu. yang menerangkan. Ini Iya, Al-Quran menjelaskan bukannya kitab kalian yang itu ditulis. yang menerangkan, bukannya kalian yang melanggar itu. Ini Kalau tuduhan kami nggak Al-Quran pernah terhadap ngomong-ngomong kami kitabmu. dari Allah. Oh, kalau Siapa begitu, Allah itu? Nggak ada. buktikan kitabmu itu Nggak ada ada kami legitimasi ngomong dari Yesus. Buktikan. Mana nggak ada kami ngomong dari Allah. Kami aja Buktikan nggak kenal dulu. Allah itu siapa gimana? Mana ada? Mana laku Allah mau di dalam Kristen nggak laku? Aduh, kasihan kali lah ya. Masa kamu tuduh kami bilang-bilang dari Allah? Coba kau bilang Allah Oh, di kami gereja, bukan pasti penjual ditendang kau langsung. Tuhan. Kami bukan penjual Tuhan. Kalianlah yang penjual Tuhan. Sampai berbicara laku dan tidak laku. Udahlah Edis, di kitabmu itu di kitabmu itu tidak ada Yahweh, yang ada Allah. Gak malu? Orang yang menulis kitab lalu mengatakannya ini dari Allah. Siapa orang Kristen yang ngomong dari Allah? Allah aja kami nggak kenal. Gimana sih kami? Ya buktikan aja. Apakah betul banyak, kitabmu Edis. itu dari Yesus atau bukan? Buktikan. Jelas, Jangan kau orang pedulikan. yang menulis Jangan kitab kau pedulikan kata Allah. lalu Jangan kau mengatakan pedulikan. Allahmu siapa? Sakit Yang nih nulis Quran ya. siapa? Sakit nih ya. Yang nulis Quran siapa? Jul, kok Sakit. bingung kau yang nulis Quran siapa? Sakit nih ya. Sakit. Nggak usah. Mujizat. Nggak usah Nabi lagi lain. sana. Aja bahwa Yesus memberikan legitimasi terhadap kitabmu. Ayo. Pusing nanti di mana Quran? Nggak ada legitimasi pusing-pusingnya. dari Muhammad? Sekarang kamu bisa nggak menjawab? Ada nggak legitimasi Yesus legitimasi terhadap dari- perjanjian baru? legitimasi Quran Itu aja dari dulu. Allah mana? Itu aja dulu. Ayo, nulis itu aja apa? dulu. Ada tidak Yang legitimasi nulis dari Yesus terhadap perjanjian Yang baru? nulis Ada Quranmu nggak? siapa, Jul? Nggak usah terlalu banyak Oke. cerewet kau. Nggak usah banyak cerewet kau, Edis. Ini Iya, silakan. Edis masuk diskusi ya. Edis ditanya tentang masuk Bible yang formasi nggak mampu diskusi ya, Edis. jawab. Ditanya Sama Pak Manusia Baru ya. Kita lanjut pakai timer. Ayo mulai Gimana? lagi, Edis. Jangan ngoceh mulu, Yang Edis. nulis Quran siapa? Mulai lagi. Yang Kamu tuh menulis tahu timer Bible-mu nggak sih? itu ada nggak legitimasi dari Yesus? Kalian itu kerjanya nanya. Kalau terus. jago Nulis Quran bertanya, siapa? ditanya tentang kitabnya nggak bisa. Yang nulis Quran siapa? Kasihan, Oke. kasihan. Ini bagian dari Ya. Ayo pakai Muslim tamar, apa ayo Kristen? pakai tamar. Pakai tamar yuk. Tanya yang nulis Quran siapa? Nggak Ini tahu, Bang Edis. Kendi, kok Pakai malah tamar Anda aja. itu orang-orang kayak begini semua isinya. Saya masuk di sini diundang berharap ketemu dengan Gimana pendeta yang Joshua nulis Teu. kitabmu? Nggak tahu, Ternyata yang kayak klik-klik begini yang gitu. muncul. Gimana?
Kok Inus kitabmu nggak tahu? Kau bilang celaka Lah orang kitabmu menurut itu kitab sendiri dan loh Edis. mengatakan dari Kitabmu Allah. itu sendiri coba Bukannya kau kalian yang pikirkan ngomong dulu. gitu. Pikirkan dulu Bukannya kitabmu. kalian yang ngomong Quran itu dari Allah, Pikirkan kalian sendiri dulu yang nulis-nulis. kitabmu. Gimana sih? Pikirkan dulu kitabmu. Kok lari kemana-mana sih kamu? Lu kok lari? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali lagi seperti biasa. Komalnya hanya untuk supaya banyak penontonnya. Cuma pansos mengundang kita. Alasannya Joshua TU pingin masuk. Tadi saya lagi telepon Pak Joshua Tewu. Ternyata Teleponnya tidak mati. terbukti. Tidak ada buktinya Joshua TU masuk. Ya, itu cuman ya yang pertama bisa jadi Joshua TU janji mau masuk. Tapi itu cuman gertak sambal. Teleponnya mati dia. Buktinya Mungkin lagi kita di sudah jalan nunggu pulang berjam-jam nggak masuk-masuk. pelayanan. Apa? Itu artinya apa? Artinya hanya tipu-tipuan belaka, ya kan? Tidak ada buktinya. Oke. Menipu aja. Katanya Joshua TU mau masuk. Tadi ngajar 10 menit lagi, jam 11 katanya udah masuk. Ini sekarang udah hampir jam 2. Udah 3 jam loh, udah 3 jam kita menunggu. Mana Joshua TU-nya? Ayo, yang muncul malah kelas kere yang kayak begitu yang muncul. Mau dinaikkan lagi si Kiamat, mau lagi dinaikkan si Edis, ada lagi si Herdi. Kumpulan manusia aneh. Ayo Bang Suma, pakai nelpon, pakai WA. Ayo Bang Suma, Pak Joshua TU mau debat sama Anda di komal saya. Tahu-taunya hanya untuk pansos. Gak ada sama sekali. Pak Joshua TU-nya bisa jadi ada, tapi ngintip. Wah berat ini kayaknya kasusnya ini, gak bisa masuk aku. Oke teman-teman, ya karena saya rasa hanya kayak seperti ini kekuatan mereka ya. Edis itu tidak bisa kemudian mengelak, lalu kemudian dia tidak bisa membuktikan bahwa Yesus mengembalikan keledainya orang. Artinya apa? Nyata dia mengambil keledai tanpa seizin yang empunya. Kalaupun misalnya dikatakan bertemu dengan yang punyanya, tapi kan setelah diambil keledainya baru kemudian bertemu dengan orangnya, kan gitu ya. Artinya Islam dihujat, tapi sang penghujat tidak lebih baik agamanya daripada Islam itu sendiri. Membahas tentang Rasulullah, membahas Ali Imran 161, saya sudah menjelaskan
tapi ternyata dia tidak mau terima. Kita jelaskan seperti apapun Islam itu tidak akan pernah bisa diterima. Jadi percuma. Ustaz Wafi malah di-kick dan seterusnya. Ini artinya apa? Mereka berkongko-kongko, hostnya bermulut manis, tapi yang dipersiapkan adalah para penghujat. Oke? Nah sekarang entah apa-apa lah judulnya ini, live-nya juga dinonaktifkan. Entahlah, ya. PHP, betul, dia mem-PHP kita, tapi ternyata nggak ada bukti kalau misalnya mereka itu, si Joshua Tewi itu mau masuk gitu. Mungkin dari sesi pertama berdebat dengan saya kayaknya udah mulai ketar-ketir. Wah bahaya ini. Kalau Bang Suma ini diikutin, bisa saya dipermalukan lebih jauh ini kalau begini. Karena buktinya memang kita sudah permalukan dia, kan gitu ya. Dia pasti malu itu berdebat dengan kita pada waktu itu. Iya, betul. Mending kita tidur. Betul. Mending kita tidur aja. Oke, teman-teman. Iya, kelas receh seperti itu hanya bisa menghujat gitu. Tapi mau kayak mana? Kita bertahan di sana karena di situ kita bertahan karena di sana itu kita dijanji, ya, kita dijanji bahwa si JTU itu mau datang. Malas sudah saya ditunggu di sana, malas saya. Oh ya teman-teman, saya ingin membacakan chat daripada siapa si orang yang mengaku ustadz. Ya, saya di chat tadi ya. Saya bacakan supaya kalian itu mengetahui bahwasanya beliau sudah minta maaf. Mana chatnya tadi? Saya menghargai ya. Namanya Abdullah Khairul Azam. Nah ini chatnya sama saya. Kubacakan ya, boleh ya? Kubacakan ya teman-teman. Boleh nggak kubacakan chatnya beliau supaya semuanya jelas perkaranya? Boleh ya? Oke, saya baca. Assalamualaikum saudaraku tercinta karena Allah. Saya Abdullah Khairul Azam yang memiliki channel TikTok Ustadz Azam Official. Izinkan saya untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudaraku. Sebab bila polemik internal ini tidak diselesaikan, maka saya khawatir terhadap eksistensi Islam dan kebersamaannya akan terus didegradasi oleh musuh-musuh Islam. Terkait pernyataan saya yang mungkin kurang berkenan pada saudaraku, saya sangat mengharapkan kiranya saudaraku sudi untuk menerima permohonan maaf dari saudaramu yang hina ini. Saya ingin sekali berkomunikasi secara langsung dengan saudaraku, sebab sepertinya semakin kesini semakin banyak fitnah yang dibumbu-bumbuhi seperti dari potongan-potongan video yang beredar dan lain sebagainya. Beredar kabar bahwa saya dituduh menjapri semua para apologet muslim dan menceramahi mereka. Padahal demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu saudaraku. Saya hanya menjapri 3 orang saja. Itu pun saya hanya minta untuk belajar, tidak lebih dari itu. Beredar kabar juga saya bermesraan dengan seorang kafir. Padahal saya hanya ingin menenangkan lisan mereka dari mencaci agama ini, sehingga mereka dapat mendengarkan penjelasan dari saya ketika saya menyampaikan argumentasi. Toh seandainya mereka lawan diskusi saya tidak mau menerima pendapat saya, setidaknya para netizen sudah mengambil pelajaran dari argumentasi saya yang saya sampaikan. Tapi bila ini dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh saudara-saudaraku dan kawan-kawan, saya hanya ingin mengatakan kiranya saudaraku sudi, tapi dia tulisnya sedih, untuk memaafkan ke saudaramu yang hina ini. Yang terakhir saudaraku, jangan terpancing dengan isu Wahabi yang digembar-gemborkan oleh Syiah dan orang yang tidak mengerti. Sebab apologet dunia hari ini yang ditakuti oleh kafir adalah Zakir Naik yang selalu belajar kepada Syekhul Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah seorang Wahabi tulen. Jadi saya jawab teman-teman sekalian. Saya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang menciptakan polemik,
Saya tidak pernah mengaku ustadz, apalagi mengaku ahli di bidang ilmu agama Islam. Saya hanya apologet jalanan, bukan sedang menjelaskan ke orang bahwa aku ini adalah wajah Islam. Tapi aku hanya awam yang marah ketika agamanya dinistakan, di mana para ulama sekelas Anda diam saat agamanya dinistakan, malah berkongkoh dengan oten dan melemahkan apologet Islam. Saling memaafkan itu penting. Barakallahu fikum. Itu jawaban saya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi beliau sudah meminta maaf. Ya, artinya ya saya memaafkan pasti. Ya, di ajaran agama Islam itu pasti kita memaafkan gitu. Lalu kemudian dia balas lagi ternyata nih ya, saudaraku, saya mengatakan bahwa saudara itu tidak merepresentasikan ustadz, karena pada saat itu saya didesak oleh salah seorang wanita yang saya lupa namanya. Dia seolah-olah ingin merendahkan seluruh ustadz yang ada dimanapun dengan menjadikan saudaraku sebagai tolak ukurnya. Maka saya melontarkan pernyataan sebagaimana yang sudah viral itu. Mungkin saudaraku juga akan melakukan hal yang sama bila berada di posisi saya. Oh enggak kok, enggak kok. Banyak kok orang yang mengatakan Islam seperti yang digambarkan oleh ustadz ini, ustadz itu, banyak kok. Tapi saya nggak japri mereka ya. Saya nggak menjapri mereka. Saya tidak merasa lebih hebat dari mereka. Saya tidak menggurui mereka. Dan saya tidak mengatakan saya lebih hebat. Enggak kok. Jangan kamu katakan Anda akan melakukan hal yang sama bila berada di posisi saya. Oh enggak. Saya sadar kok, saya memiliki kekurangan, dan saya tidak merasa lebih hebat dari orang. Kiranya saudaraku berkenan untuk menyampaikan permohonan maaf saya ini kepada teman-teman saudara ya, agar tidak ada lagi celah untuk para agitator sebagaimana yang sudah-sudah. Loh, Anda yang menciptakan polemik, Anda yang menuai sendiri. Dan saudaraku juga kiranya bersedia untuk memberikan wawasannya kepada saya sebagai frekuensi ilmu yang berbeda untuk saya. Loh, kok bisa jadi kayak gini? Anda merendahkan saya di depan orang-orang Kristen, tapi sekarang Anda kemudian minta diajarin, memberikan wawasan kepada saya tentang frekuensi ilmu yang berbeda untuk saya. Lalu kemudian dia katakan, mungkin Kristen betina itu mendesak saya untuk menyatakan sesuatu mengenai saudara karena ada maksud dan tujuan tertentu. Itu di luar kontrol saya. Oh gitu. Jadi Anda merasa dimanfaatkan sama Kristen betina yang Anda maksud. Gitu ya. Ya. Oke, saudara Abdullah Khairul Azam, Ustadz, ulama, kiai, syekh, habaib, atau apapun gelar Anda ya. Saya menerima permohonan maaf saudara. Saya terima itu. Ya, kiranya kedepannya kita tidak mudah kemudian menerima suntikan dari orang-orang kafir, kemudian menistakan dan merendahkan orang yang seakidah dengan kita, meskipun orang itu tidak memiliki ilmu. Paling tidak Anda menghargai dia karena dia sudah memperjuangkan keyakinannya meski dengan keterbatasan ilmu yang dia miliki. Jadi jangan kemudian Anda tampil muncul di depan orang-orang oten merendahkan mereka yang sudah siang malam berjuang mati-matian mereka memperjuangkan akidah Islam meski dengan keterbatasan ilmu sama seperti Bang Suma. Tapi paling tidak ya saudara menyadari bahwasanya apa yang Bang Suma lakukan itu panggilan hati ya, bukan karena mau disanjung, bukan karena mau dikatakan sebagai orang yang hebat, enggak. Siapalah diri saya ini. Makanya saya sangat takut dipanggil ustadz, karena saya tidak mampu mempertanggungjawabkan gelar itu. Karena gelar itu adalah gelar di mana gelar itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang kemudian memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Sementara saya ini ya hanya apologet jalanan yang merasa terpanggil untuk kemudian memperjuangkan dan membantah subhat, hujatan, nistaan agama lain terhadap agama saya. Saya kira begitu ya teman-teman. Dan ada beberapa teman juga yang ngejapri saya, ternyata kelihatannya orangnya beliau gitu. Orangnya beliau, dia minta, "Bang, maafkan
Ustadz Azam, beliau tidak tahu, Ustadz Azam itu khilaf, Ustadz Azam ini, ya saya sudah maafkan. Lagian juga yang bermasalah kan dia gitu. Dalam arti kata seperti yang disaksikan oleh netizen, merasa lebih hebat, merasa, intinya kayak gitulah ya. Intinya merasa dirinya itu melakukan kesalahan. Nah, ini terbukti dia ngejapri kayak gitu. Ya sudahlah ya sahabat-sahabat, yang penting sebagai muslim kita saling memaafkan, saling merangkul. Kalau misalnya beliau ingin bersama dengan kita menghadapi musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah, ya sudah, gak apa-apa. Yang penting lain kali jangan lagi saling merendahkan gitu. Karena saya pun tidak peduli gitu ya. Apalagi ngaku muslim, mengaku orang yang beragama, paham Islam, tapi menjelek-jelekkan orang yang selama ini berjuang. Ya saya nggak peduli. Lebih berat rasanya perjuangan ini ketika menghadapi oten daripada orang yang mengaku Islam tetapi bukannya tampil di barisan bersama-sama, malah gunting dalam lipatan. Saya kira begitu sahabat. Kiranya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kemudian memberikan yang terbaik. Oh iya, besok ada kegiatan di wisata Rumah Hobbit Bulangi ya. Saya bersama Profesor Menachem Ali itu akan memberikan kajian kristolog. Teman-teman yang ada di Kota Makassar, Goa, atau di Maros yang dekat dari tempat, silakan Anda berkunjung, datang ya ke wisata Rumah Hobbit Bulangi. Caranya ketik aja di Google Maps ya, wisata Rumah Hobbit Bulangi, insya Allah Anda akan sampai ke sana. Cuman bukit di atas gunung ya, sehingga Anda harus melakukan pendakian. Tapi jalannya bagus, aspal kok, ke atas aman. Silakan Anda berkunjung. Saya ada di sana insya Allah. Besok pagi udah berangkat ke sana. Ya bisa silaturahmi dengan Bang Suma dan juga Profesor Menachem Ali, di mana beliau adalah gudangnya ilmu. Ya, adalah satu kebanggaan bagi saya bisa berjumpa dengan beliau, apalagi disandingkan beliau dalam memberikan materi kristologi. Ya, doakan kita sehat selalu sahabat-sahabat, agar kiranya kita bisa memberikan yang terbaik untuk agama ini. Doakan saya supaya saya panjang umur, sehat selalu, belajar terus ya untuk membentengi akidah Islam. Dan satu lagi, juga doakan saya supaya lisan saya ini terjaga dari perkataan-perkataan yang tidak berguna gitu ya. Perkataan-perkataan yang mungkin tidak mencerminkan sebagai orang yang dewasa di dalam menyikapi sebuah permasalahan gitu. Saya pun demikian mendoakan antum semua, netizen saya yang ada di YouTube saya Zulkifli Abbas, supaya kalian itu sehat semua, bahagia bersama keluarga, dimudahkan urusannya, dan juga yang lagi sakit agar segera disembuhkan, yang lagi ada permasalahan ekonomi untuk dimudahkan urusannya dalam mencari nafkah, dan yang lagi ada rezeki agar dimudahkan hatinya untuk berinfak sedekah untuk pembangunan masjid kita. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, yang pada intinya demi Allah dan demi Rasulullah yang telah memberikan kemudian keyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, ya, saya mencintai dan saya menyayangi antum semua. Saya akhiri ya sahabat-sahabat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah.